Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita mulai pembukaan awal ini, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Sore hari ini adalah hari sore yang sangat istimewa karena Bapak dan Ibu memilih jihad fisabilillah menuntut ilmu, di mana orang yang menuntut ilmu itu dinaungi malaikat-malaikat yang mendoakan. Ya Allah, yang menuntut ilmu ini pastikan dia berniat yang baik, kemudian sampai pulang, dan dia disebut sebagai mujahid-mujahid. Wah, seandainya orang mujahid itu sampai mati di medan perang, maka dia langsung husnul khotimah. Doanya dari husnul khotimah. Amin. Lebih enggak Bapak Ibu? Lebih ya? Enggak kan? Baik. Tapi Bapak dan Ibu, izinkan saya menikmati acara pada sore hari ini. Kenapa Bapak dan Ibu semuanya? Saya sering mendapatkan japri-japri tentang masalah-masalah yang berulang-ulang terus saja sebetulnya. Ini abal-abal apa tidak jurnalnya, ini bagaimana pendahuluan, ini bagaimana masuk scopus.com, dan seterusnya tuh. Itu pertanyaan yang berulang-ulang. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya ditakdirkan setiap Kamis untuk bisa datang di forum ini. Harapannya antar kita saling share apa yang kita tahu, apa yang kita alami. Ya, jadi Bapak dan Ibu semuanya, ini forum bukan milik saya pribadi, tetapi Bapak dan Ibu semuanya, kalau ada hal-hal yang bisa mendukung, bisa di-share di sini, silahkan ya. Karena ilmu itu Allah titipkan pada kita hanya sedikit. Dan supaya berkembang, maka Bapak dan Ibu semuanya jangan pelit menyimpan ilmu. Itu. Kalau ini lebih enggak nih? Enggak kan? Enggak kan? Bapak dan Ibu, jangan ditinggal tidur saya. Kalau tinggal tidur saya... Siap tidak Pak Jo? Enggak Tidak ya? Pak Jo? Siap Oke. tidak insya Allah. Kita Nah, menyimak Pak. Menyimak. Bapak dan... saya masalahnya nganu Bu, kalau Pak, kalau saya ngomong semangat kemudian udah ada yang mendengarkan itu, wah, sini masalahnya saya itu ngomong di depan laptop masalahnya. Siap. Siap. Nah, itulah Anu kenapa Pak, saya mungkin sering karena terlalu terlena Pak Jo. Nah, Makanya iya, Ya, saya Pak terus Jul. Insya Allah kita konfirmasi. mendengarkan, Pak. Ya. menyimak insya Allah Pak Jo. Oke, baik, terima kasih. Bapak dan Ibu semuanya, ini latihan bagi saya dan bagi anak-anak saya. Ya, anak saya itu ada namanya Mas Novan. Mana Mas Novan? Nih, nah itu Mas Novan, Pak. Oh, Selamat sore Bapak Ibu. ya, ini ayahnya, terus ini anaknya. Kira-kira ganteng yang mana nih Pak Joko? Saya dengan anak saya nih. Siap. Ya, kan? Sama Pak. Sama Pak. Ini Mas Novan. Ini adalah kalau Bapak dan Ibu tahu perjalanan Rumah Scopus, ya, Mas Novan inilah orang pertama yang saya ajak untuk membantu saya menjadikan paper, sehingga paper itu menjadikan orang profesor. Ya. Jadi dia adalah asabiqunal awalun, dia orang pertama. Ya, jadi Bapak dan Ibu semuanya, nanti dalam sharing session ini saya akan ditemani oleh Mas Novan. Bapak dan Ibu semuanya, nanti pertanyaan mungkin akan dijawab Mas Novan. Ya, kalau bisa sampai punya pertanyaan yang Mas Novan nangis, Pak. Nggak bisa jawab. Nah, gitu, Pak. Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan ragu, saya akan ada di belakang. Ya. Kemudian yang kedua, nanti saya akan ditemani oleh Ibu Hanifah. Ibu Mbak ya? Mohon maaf, Pak, masih Mbak. Oh iya, ini Mbak Hanifah, ya toh. Jadi anak-anak saya itu masih kecil-kecil seperti ini, Bu, malu-malu kucing gini. Jadi nanti Mbak Hanifah juga begitu. Ini juga salah satu tim trainer di Rumah Scopus. Kawan-kawan semuanya, jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan untuk bertanya. Karena apa? Ilmu, trik, tip, atau strategi, atau apapun itu cara yang kita sampaikan, yang kita sebarkan ini adalah bukan ilmu dewa. Ini ilmu rakyat jelata. Ini bukan ilmu orang cerdas, ini ilmu orang bodoh yang kepengen jadi profesor. Kira-kira gitulah. Jadi ini bukan ilmu yang tinggi-tinggi banget, Bu, Pak. Ya, jadi biasa aja. Sehingga Bapak dan Ibu semuanya, saya menganggap Bapak Ibu aja yang terlalu lebay.
menganggap bahwa Scopus itu adalah kelas dewa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, silakan untuk bertanya apa saja yang kaitannya dengan produksi paper, kemudian indeksasi kepada Scopus. Termasuk Bapak Ibu bertanya ini jurnalnya ini bagus atau enggak. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, anak-anak saya semuanya itu sudah di luar kepala. Nanti kadang-kadang Bapak dan Ibu semuanya akan bertanya, jawabannya sudah ketemu. Pertanyaannya belum selesai, jawabannya sudah ketemu. Nah, itu anak-anak milenial seperti itu, Pak. Oke? Jadi begitu ya, Bapak dan Ibu semuanya, saya pengantar. Nanti pertanyaan silakan Mas Novan sama Mbak Hanifah untuk satu persatu dijawab, kemudian dikonfirmasi. Ya, dikonfirmasi kepada yang tanya. Saya lebih setuju, Bapak Ibu, saya minta persetujuan ya, Bapak dan Ibu, dijawab secara serampangan, permukaan, atau dijawab secara mendalam. Yo, Bapak Ibu pilih yang mana? Secara mendalam. Secara mendalam, Pak. Mendalam. Ya, secara mendalam ya, tapi ini punya Ya, konsekuensi mendalam. ya. Ya, Apa itu, secara Pak? mendalam ya. Siap. Ya, jadi kalau secara mendalam konsekuensinya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belakangan tidak terjawab, ya. Jadi konsekuensinya harus tahu ya, Bapak dan Ibu. Nanti, wah saya udah dijawab. Nah, jadi kita nanti sampai jam 17.00, Bapak dan Ibu semuanya, lebih baik kita membahas yang mendalam, ya. Jadi Mas Ipan sama Mbak Hanifah, ini pesan saya ya, didengarkan oleh semuanya. Jangan ada ilmu yang disembunyikan. Oke, ini bukan pendekar-pendekaran. Nah, ya. Jadi ini adalah kewajiban kita dititipi oleh Allah, sedikit ilmu, setelah itu kita share. Nah, saya kira kalau di agama lain sama lah, Pak Barnabas. Ada Pak Barnabas, sama enggak Pak Barnabas di keyakinan Bapak? Punya ilmu, segera dibagi, jangan disembunyikan. Sama enggak dengan di agama Pak Barnabas? Kalau saya, di agama saya seperti itu. Sama kan? Saya kira semua agama menyetujui itu lah ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya jangan ragu untuk bertanya. Oke, biar ambil nafas dulu nih Mas Ipan sama Mbak Hanifah. Mau jawab pertanyaan yang satu atau dua? Yang mana dulu nih? Oh, ada pertanyaan sudah masuk nih. Yang pertama itu dari Ahmad Rizky. Wah, angel lagi. Ya, live blood analysis. Nah, wih. Suara Mas Ipan. Oke, mungkin sebelumnya ya bisa. Ya. Silakan Mas Ipan. Pokoknya Bapak Ibu, saya ada di belakang ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada kurang puas, nanti Mas Ipan konfirmasi. Kalau misalnya kurang puas, saya tambah lagi ya. Ini pendidikan ya Pak Joko ya. Mohon dimaafkan apa ya Pak Joko ya. Siap. Ya, jadi mohon maaf, saya izin kepada Bapak dan Ibu semuanya, biar webinar ini tidak tergantung kepada saya ya. Siap. Jadi biar hidup terus ya ilmu ini. Silakan Mas Ipan. Oke, mungkin sebelumnya selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mungkin perkenalkan nama saya Novan. Biasa saya di sini dipanggil Mas Ipan gitu, nggak apa-apa. Bebas Bapak Ibu bebas manggil saya siapa. Nah, mungkin langsung saja dari Pak Rizky Ahmad ini. Ada Pak Rizky Ahmad di sini. Selamat sore Pak Rizky Ahmad. Ada. Sore Mas. Ini Pak. Sore Pak. Ini mungkin langsung saya jawab saja nggih Pak. Bapak ingin menanyakan kelayakan paper atau penelitian Bapak untuk Scopus itu, gitu nggih? Ya, betul. Seperti itu. Ini pertanyaan sering ditanyakan oleh peserta. Jadi mungkin saya langsung ke share screen saja. Saya ingin menunjukkan salah satu paper dari Pak Jo. Di sini paper yang dulu pernah kami breakdown gitu, pernah kami buat juga. Ini contoh Bapak Ibu, contoh paper yang kira-kira menurut Bapak itu layak enggak dari Scopus gitu. Apakah terlihat? Terlihat screen saya? Terlihat, Mas. Terlihat. Nah, di sini mungkin saya sedikit mengulang. Biasanya Pak Jo sering membahas ini. Nah, ini paper yang contoh dari kelas atau pengajaran Pak Jo di Malaysia kemarin. Nah, ini contoh Pak. Dari judulnya saja Pak. Kira-kira ini harusnya layak enggak di Scopus Pak? Kira-kira. Jadi di sini Pak Jo membahas tentang progressive muscle relaxation di sini. Ini objeknya. Penelitiannya tuh ini. Nah, metodenya adalah video. Gitu, Pak. Kira-kira dari metode atau objeknya itu sebenarnya layak nggak di Scopus, Pak? Video ini sebelum ada internet sudah ada video. Jadi kebaharuannya nggak ada.
nggak ada novelty-nya sebenarnya nggak ada. Karena video itu udah lama sekali. Apalagi muscle relaxation ini. Ini mungkin topik-topik yang sering dibahas juga, masalah untuk otot pergangan otot seperti itu. Nah, di sini yang dijual Pak Jo adalah signifikannya, Pak. Di sini. Jadi impact atau dampak manfaat yang didapat dari metode yang dia tawarkan terhadap objek yang diteliti, seperti itu, Pak. Jadi kira-kira kalau Bapak bertanya tadi untuk masalah penelitian Bapak itu sebenarnya lebih tinggi dari penelitian Pak Jo ini, Pak. Gitu, Pak. Jadi di sini saja, modal video saja, metodenya pakai video saja, itu bisa tembus Scopus, Pak. Kalau penasaran sama jurnalnya, ini saya klik di sini. Nah, di sini bisa kelihatan. Nah, ini nama jurnalnya dan ini Q-nya, Pak. Modal video bisa tembus Scopus dan dia Q3. Seperti itu, Pak. Jadi memang di rumah Scopus ini kami menganut ajaran semua barang bisa dijual. Seperti itu. Kalau Pak Jo sering bilang, kayak gitu. Jadi apapun, meskipun mungkin penelitian Bapak ngarahnya ke negatif sekalipun, itu bisa dijual di rumah Scopus. Karena Bapak Ibu harus ingat yang sering Pak Jo bilang, menulis paper itu bukan menjual laporan penelitian, bukan masalahnya yang kita jual, tapi temuannya, idenya yang kita jual. Seperti itu, Bapak. Kira-kira seperti itu nggak, Pak? Jadi jangan langsung underestimate penelitian saya layak atau enggak gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas, Iya, Pak. berarti saya bisa daftar ya? Maksudnya udah bisa daftar ke yang camp offline ya? Bisa, Pak. Untuk camp offline sendiri itu Bisa, syaratnya siap. hanya membawa laporan penelitian, Pak. Itu aja cukup. Laporan penelitian sama laptop yang mungkin sehat gitu aja kalau bahasa saya. Gitu. Itu sudah sangat cukup. Oh, Silakan oke. ikut camp kami. Siap, Seperti itu, siap. Pak. Oke, nanti insya Allah dihubungi lebih lanjut. Ya, terima Siap, kasih, Pak. Mas. Kami tunggu kedatangannya, Pak. Sama-sama, Pak. Selanjutnya, saya coba scroll ke atas nih. Dari Pak Sukardi Unsada. Pak Sukardi, Siap. selamat siang, Pak Sukardi. Selamat siang, Mas Ivan. Iya, Pak, selamat sore, Pak. Sore berarti sekarang dia. Ya, Oke. sore. Oke, ini ada 2 jurnal ya, Pak ya? Iya, itu kebetulan Ada 2 saya jurnal. itu dapat email, tapi saya ngecek itu agak ragu gitu. Nah, kira-kira itu meyakinkan nggak itu Mas Ivan ya? Coba, Pak, saya cek dulu, Pak. Kita coba cek yang satu dulu, Pak. Baik, Ini. ya. Jurnal International Business Studies. Ini ya, Pak ya. Saya coba Ya. cari Scopusnya langsung. Saya copy SSN-nya di sini. Nah, seperti ini aja. Langsung ke Scopus, saya main ke sources saja. Nah, nanti kalau terlalu cepat bilang ya, Pak. Saya terkadang karena kebiasaan disuruh-suruh Pak Ajo, jadi harus cepat satu-satu gitu soalnya. Siap. Siap. Nah, ini Pak, kita ketemu satu, Pak. Nama Iya. jurnal satu pertama, Jurnal International Business Studies. Nah, di sini kalau saya cek, publishernya Springer ya, Pak. Springer Nature, ini publisher besar juga. Dan dia termasuk lama, Pak, dari 1975. Ini bagus banget. FJR-nya tinggi sekali, 5. Syarat profesor kan cuma 0,1. Nah, ini 5, Pak. Berapa kali profesor itu? Gitu. Nah, selanjutnya kita cek historinya, Pak. Nah, di sini. Untuk cek dia aman atau enggak, biasanya saya berpatokan dari historinya, Pak. Atau terbitan setahunnya dia. Contoh kita lihat 5 tahun terakhir di sini. Ini kira-kira kenaikannya itu tidak masih wajar kalau seperti ini. Tapi kalau tidak wajar, itu biasanya tolong diperhatikan, Pak. Gitu. Tapi kalau saya lihat di sini, ini masih wajar. Ini cuma naik-naik. Naiknya juga paling 10-20 gitu, Pak. Kira-kira. Nah, ini karena sudah masuk ke pertengahan tahun, sudah masuk 50 dokumen, 49 sini. Nanti mungkin terbit Juni atau mungkin Oktober gitu biasanya seperti itu. Untuk yang pertama ini aman, Pak, insya Allah. Itu untuk jurnalnya aman. Karena ini dia aman, tetapi untuk biayanya sepertinya mahal banget itu Pak Ivan, Mas Ivan ya. Jadi sekitar 20 juta atau berapa ya? Coba saya cek, Pak. Di sini ada homepage-nya di sini. Kalau masalah biaya kita langsung main ke jurnalnya saja, Pak. Oke. Nah, di sini. Di sini kan homepage-nya. Pasar Homepage dari Klewer, Mas jurnalnya. Ivan. Ajari pasar Klewer, Mas Ivan. Pasar Klewer, keluarkan. Siap, Pak. Siap. Mungkin saya cari dulu harganya berapa dulu ya, Pak. Saya coba cari per author di sini. Ada kan open access self reserving. Nah, ini coba kita cek. Kan, oke, saya coba cari sebentar. Kan EPC charger. Nah, ini dia. Oke, di sini ada open access, notification to pay optional.
Artikel pelajaran. Nah, di sini kalau saya baca sini ada optionalnya, Pak. Ada pilihannya, option. Berarti kalau seperti ini biasanya dia memberikan pilihan, Bapak ingin berbayar atau enggak. Coba kita cek di Insider. Nah, Oh, seperti ini. Nah, ini funding option. Kita cek router dikit. Oh ya, ada membership, ada untuk individual, ini untuk biasanya kalau berlangganan. Oke, selanjutnya. Oke. Tidak ada yang 11 ya. Coba ini complication. Di sini. Oke. Resources, funding sources bukan. EPC. Oh, tidak ada malahan. Oh, coba sedikit saya breakdown dulu. Springer Nature ya, Pak ya. Springer Nature. Springer saya punya enggak untuk Excel-nya Springer. Nah, ini dia. Kebetulan saya punya list apa namanya Excel tiap-tiap jurnal Springer gitu. Kita coba cek. Tadi namanya adalah apa tadi? Nah, ini dia. Jurnal International Business Studies. Kita coba cari. Kita coba cari di Excel-nya. Find next. Loh, kok nggak ada? Atau ISSN-nya? Ini Springer Nature benar, Springer Nature natural. Atau mungkin saya hilangkan dulu. Find next. Oh. Oke, enable dulu. ISSN-nya saja. Mungkin saya blok. ISSN, oke. Oh ya, ini benar. Oh, nggak ada. Coba saya cek ISN-nya mana tadi. Ini saya copy. Nah, nggak ada. Berarti mungkin itu jurnalnya nggak terdaftar ya, atau di list saya yang nggak ada, kurang update mungkin Pak. Sini ada jurnal. Sini namanya Jurnal International Business Studies. Saya copy aja bisnisnya. Saya Ctrl F. Nah, find next. Kok mengarahnya ke sini? Kalau homepage-nya itu dari Simago aman, Mas Wan. Iya, harusnya aman. Tapi kok harusnya di sini keluar nanti. Pak, biaya-biaya harganya nanti keluar, Pak. Kalau di list ini. Ini kan ada biaya USD-nya di sini. Ini harusnya keluar. Tapi kok di list saya nggak ada. Berarti kebetulan mungkin belum diupdate. Tapi untuk masalah harga harusnya aman, Pak. Karena dia pilihnya option. Bapak bisa bebas untuk mau bayar ataupun mau open access gitu. Silakan. Tergantung Bapak ingin papernya open access atau close access gitu. Tergantung Bapak. Gitu. Iya. Atau mungkin caranya Pak Jo bisa pakai tawar-menawar itu. Kebetulan karena negara kita sudah negara maju, jadi mungkin agak susah kalau alasannya negara kita masih negara berkembang kan seperti itu. Terima kasih ke Pak Jokowi kayak gitu. Jadi kalau dulu pas masih negara berkembang kami masih bisa menawar, Pak. Gitu. Iya. Masih bisa. Tapi secara track record itu aman ya itu, Mas Iwan ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Saya berpatokan ini, Pak. Tadi ini, Pak. Dia tuh dari 1975, Pak. Dia berdiri dari berapa tahun ya? 50 tahun yang lalu itu sudah sangat susah loh, Pak. Gitu. Dia mempertahankan eksistensinya di Scopus itu susah banget gitu. Berarti saya yakin ini jurnalnya malah bagus. Nah, ini juga. Nah, ini dulu kan malah awal-awalnya nih, awal-awalnya gitu. Bagus, Pak. Untuk jurnal pertama bagus, aman. Ya. Sangat Baik, terima sekali. kasih Mas Iwan. Yang satu lagi mau dicek atau bagaimana, Pak? Atau satu aja? Boleh yang satu lagi, soalnya saya ada dua alternatif itu. Kalau saya khawatirnya karena saya itu pernah submit, itu saya cek benar terindeks di Scopus, kemudian skema GR itu juga saya cek. Tapi begitu 1 bulan terbit, tiba-tiba nggak ada. Di Scopus nggak ada, Pak? Papernya Bapak atau jurnalnya, Pak? Discontinue sepertinya itu. Ini aman, Pak. Di sini aman. Aman ya, Pak? Cuma karena dia terbitnya kan mungkin setahun sekali ya, Pak, ini, Pak. Mungkin pertengahan tahun. Jadi yang awalnya harusnya to present, dia masih to 2023. Karena mungkin yang tahun ini belum ada yang dipublish gitu, Pak. Karena mungkin dia sekali publish langsung 25 atau 50 gitu, Pak. Kalau saya cek di sini. Gitu, Pak. Jadi mungkin karena dia terbitnya setahun sekali,
Jadi kalau sekarang dia belum ada yang publish atau yang terbit gitu di sini Ya, 2024-nya. Gitu, Pak. baik, Mas Ivan. Ya, Pak. Baik, Gitu. terima kasih, Mas Ivan. Sama-sama, Pak. Selanjutnya, tadi coba saya ke atas bentar. Oke, dari Bu Ulin atau Pak Ulian nih? Oh, bukan. Selamat sore, Bapak atau Ibu Ulian Rusiadari. Ibu berarti nggih? Ibu Ulian? Selamat sore, Ibu Ulian. Ulian, Ibu Ulian, Pak, Ibu Ulian, Mas. Oke. Ya, selamat sore, Ibu. Halo. Sore, Mas. Selamat sore, Ibu. Mas. Oke, di sini Ibu ingin menemukan template untuk bisa dipublish nggih di Scopus. Masih sangat mencoba publikasi artikel di Scopus. Nah, mungkin pertanyaan Ya. yang sering Pak Jo bilang, apakah papernya sudah siap atau belum, Bu? Gitu. Jadi Maksudnya untuk kan masalah kalau kita mau publish tuh harus ikuti template-nya gitu, Mas. Jadi untuk menemukan template yang contohnya untuk template-nya yang dari mereka itu ya. di mana? Saya coba cari-cari gitu. Kalau yang di Scopus itu yang Iya, Ibu. indeks Oke. Scopus yang bagus seperti yang udah dibuat Bapak tadi kan itu udah ada template-nya gitu yang diikuti. Iya, siap Ibu. Jadi untuk masalah template itu Pak Jo sering bilang, enaknya buat paper dulu atau nyari jurnal dulu, kan seperti itu kira-kira. Nah, Pak Jo sering bilang, Bapak Ibu boleh membuat paper dulu, baru menyesuaikan template jurnal tujuan, atau mencari jurnal tujuan dulu dan disesuaikan template-nya, bebas. Jadi kalau kata Pak Jo itu ibarat Bapak Ibu punya telur sama ayam, nah itu bebas. Kalau telur ya mungkin diceplok atau didadar, kalau ayam ya mungkin digoreng atau dibakar gitu, bebas. Kita ngikutin Bapak Ibu, mungkin senyamannya ingin menulis paper dulu atau mungkin mencari jurnal dulu agar dapat template-nya, kan seperti itu, Bu. Jadi yang penting kalau patokan saya, kalau masalah template itu nanti, template itu hitungan 10 menit, nggak nyampe itu udah selesai, Bu. Untuk masalah template gitu, nggih. Untuk masalah template aman. Tapi yang pertama yang paling utama itu adalah papernya ada apa enggak gitu. Jadi kalau papernya ada, kita bisa bolak-balik template-nya. Gitu, Bu. Jadi saya ambil contoh saja. Saya ambil contoh, ini kelihatan muter nggih? Saya stop sharing dulu. Saya sharing yang all aja. Nah, di sini. Kelihatan ya? Nah, ini mungkin saya sedikit masuk ke materi. Mana ya, Mas? Nah, ini dia. Ini satu, sama ini dia. Gitu. Saya ambil contoh 2 artikel di sini. Yang satu, ini adalah template dari jurnalnya. Seperti ini, ada panduan-panduannya, introduction isinya apa, dan kalau gambar bagaimana. Nah, ini contoh paper yang sudah jadi. Paper kami yang sudah jadi di sini. Nah, untuk masalah template itu tidak perlu khawatir. Contoh seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin menyamakan template-nya, coba saya buka dulu. Nah, aman. Oke. Nah, di sini. Contoh saja. Ini kita ambil judulnya. Saya copy, lalu saya pindahkan ke template. Di sini. Nah, pasti beda. Cara menyamakannya adalah Bapak Ibu tinggal main di bagian paste spesial atau enggak, seperti itu. Atau mungkin yang namanya format painter juga bisa di sini. Kelihatan muter. Sebentar. Saya besarkan saja. Oke. Kelihatan ya? Nah, di sini bagian home di sini, ini ada namanya format painter di sini. Jadi format painter ini ibaratnya cat atau kuas itu. Kita ambil catnya lalu kita kuas gitu. Jadi contoh judulnya yang dari template adalah ini. Ini judul artikel kita. Otomatis kita harus menyamakan antara judul kita dan judul dari template-nya. Caranya adalah tinggal diklik di bagian judul template-nya, diklik di sini aja. Klik, lalu kita ke format pointer. Format pointer di sini. Jika nanti sudah diklik, biasanya di sebelah kalimat atau kata itu nanti muncul gambar kuas seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal blok saja kalimat yang ingin dirubah. Seperti ini, lalu kita lepas. Nah, jadi sudah berubah, Bu. Cuma hitungan detik aja. Gitu. Jadi untuk masalah template itu sebenarnya nggak ada 10 menit selesai, Bapak Ibu. Gitu. Untuk masalah template aja, ini sudah selesai. Nah, kalau masalah untuk penyusunan kalimatnya, contoh dari jurnalnya pengennya jumlah katanya berapa, itu baru Bapak Ibu sesuaikan karena itu yang jadi patokannya, kan gitu.
Tadi mana ya zoom-nya? Share screen. Dari template, apakah ada lagi Bapak Ibu yang tanyakan? Atau Bu Ulian tadi? Makasih Mas. Mas Sudah, Bu. Nova. Yang Sudah, mau Ibu. saya tanya itu, halo Mas, Nggih? Mas. Yang mau Halo? saya tanya itu menemukan template-nya itu Mas. Ya, Jadi untuk artikelnya sudah ada, tapi ya, template-nya itu yang mau disesuaikan gitu untuk ya. menemukan berbagai template yang mungkin kita bisa lihat template yang mana nanti yang lebih mudah untuk ditembus Diikutin gitu. seperti Apa itu. iya? Ya, iya Mas. Oke, jadi untuk masalah template itu Bapak Ibu nggak perlu pusing. Template-nya maksudnya template dari struktur papernya ya Bu ya? Atau bagaimana? Template dari jurnalnya gitu Mas. Saya Oke, cari-cari mana template-nya di sini gitu. nama jurnalnya apa Bu? Mungkin bisa saya cari dulu. Atau saya ambil Emerald contoh dulu. contohnya. Emeraldnya contohnya Mas. Publisher, Emerald, Emerald. Emerald. ya, publisher. Nama jurnalnya Nama jurnalnya manajemen. manajemen T. Itu Q berapa Bu? Atau langsung saja saya ketikkan aja mungkin namanya. Q berapa? Q2 Mas. Q2. Kita cari, play saja. Nah, ada 129, coba saya besarkan dulu jadi 200. Nah, di sini. Manajemen ya, Bu ya? Oke, kita masuk ke manajemen. Iya Mas. Oke, saya F. Mana? Jemen. Yang mana, Bu? Nah, kita mau cari jurnalnya itu Mas untuk bisa di apa gitu untuk bisa mengikuti jurnal dari mereka ini. Oh, kalau mencari jurnal langsung saja main ke scopus.com, Bu. Scopus.com nanti bagian sources di sini. Ini untuk mencari jurnalnya. Di sini ada jurnal-jurnal manajemen ada banyak, tergantung Ibu manajemennya mengarah kemana. Gitu. Ada ke strategi manajemen atau mungkin di bagian generalnya bisnis umumnya atau mungkin di bagian accountingnya atau bagaimana. Lalu tinggal disesuaikan saja. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Pertanyaannya untuk kurang apa ya Mas? Maksudnya untuk lebih nyari template-nya, detailnya cari ya, template-nya gitu, template-nya untuk bisa submit di situ kan ada tuh. ya benar. Gitu. Jadi kalau masalah template itu bisa Ibu langsung main ke jurnalnya. Saya ambil contoh. Mungkin yang ini aja, yang Apa umum saja ya, jurnalnya, Bu? internasional. Biar lebih gampang cari template-nya. Gimana, Pak? Oke, saya coba ambil contoh satu jurnal ini. Ibu tinggal sebut aja nama jurnalnya. Ibu Ulian, Nama jurnal. halo. Ya, Mas. Nama Nama jurnalnya Emerald, Mas. Emerald itu publishernya, Bu. Emerald Insight, publishernya ya. Manajemen. Iya. Jurnalnya, nama jurnalnya, Nama jurnalnya manajemen. nama manajemen saja. Manajemen pendidikan. Education Management. Itu nama jurnalnya atau apa bidangnya, Bu? Coba saya cari ya. Education Management gitu. Benar, Mas. Benar. Manajemen, tambahkan education. Seperti ini, education management. Mungkin yang ditanya Ibu itu ini barangkali Pak Ivan, Mas Ivan. Jadi Itu, Mas. setiap Kan sudah ada. setiap jurnal itu kan ada guide for author. Nah, itu Autornya, Guide. iya Ya, benar Pak. guide autornya itu, Mas. Jadi untuk bisa mengikuti template mereka itu, gitu, Mas. Iya Bu. Nah ini benar ini Bu, tapi bukan dari Emerald Bu, bukan ini berarti ya. Kalau ini diskontinya Bu, bukan ini berarti. Tadi ada muncul Mas Coba saya Emerald cek yang lagi. education management. Oke, coba saya back berarti. Back ke bagian Emeraldnya lagi. Di sini ya. Kita back lagi, tinggal bukan. Publisher Emerald. Play saja. Q-nya Q1 ya Bu ya. Itu jurnal 2. Oke, play. Coba saya cari tadi yang 200 seperti ini. Oke, langsung saja education.
Oh, nggak ada. Mana Jemen? Wah, ini banyak sekali ini. Kan Baltic Journal bukan, Change Management bukan, Manajemen Riset bukan. Yang ini, Bu. Educational Management. Ya, manajemen. Education Yang ini? management. Education management, Mas. Nggak ada Tapi untuk internasionalnya? menemukan ya, untuk menemukan template-nya itu, Mas, Template-nya. supaya bisa mengikuti template-nya untuk di-submit gitu, Mas. Oke, Bu. Bentar, saya coba cari. Tapi bener ini bukan? Bukan ya, Bu ya? Nggak ada internasionalnya? Mas Ipan, saya potong Mas Ipan. Iya. Bu, Ya, gimana, Pak? Bu, Ibu, kalau Iya, Pak Jo. ingin dapat template, Ibu harus tentukan dulu jurnal apa. Education management. Nah, Ya, education ya, management itu bidang, nama jurnalnya. Itu harus temukan Emerald. dulu. Emerald itu publisher. Emerald itu UNS-nya atau UGM-nya. Masing-masing UGM punya fakulti. Fakultinya ada jurnalnya. Nah, Ibu harus tentukan dulu jurnalnya. Jadi kalau belum menentukan jurnal, Ibu belum bisa bicara template. Jadi tentukan dulu ke jurnal mana. Baru setelah jurnal itu cocok, saya mau submit ke sini. Nah, dari situ Ibu temukan template-nya. Gitu loh, Bu. Education management dia, Prof. Apanya? Jurnal Cari yang mau cari Prof. jurnal dulu aja, Mas Ban. Ini, Education Management. Benar yang ini, Bu, jurnalnya? Itu bisa tuh. Ibu ditanya, Bu. Iya, Ditanya. iya, Pak. Iya, Prof. Ya, Kayaknya nggak Ibu paham bilang jurnal pakai iya itu. atau tidak tuh. Nah, itu saya bingungnya itu nama jurnal Education Management atau bidangnya Education sama Management. Nah, itu. Ibunya belum paham. Bisa. Oke, itu kan sudah education. Saya kira dicontohkan aja itu, Mas. Contohkan Jadi saja, Mas. kelihatan Contohkan gimana saja. Dicontohkan nggak, Mas? cari Contohnya template-nya. yang mana Ya. gitu? Baik, ini saya copy aja Dicontohkan ISSN-nya. dari yang lain gitu, boleh. Kalau memang ini. Oke. Ya, coba yang ini aja ya, Bu ya. Educational Management. Ya, Mas. Nah, Ya, kita makasih, coba Mas. cari template-nya gitu. Terkadang kalau jurnal-jurnal Q1, Q2, dia memang tidak ada template-nya. Tapi dia hanya memberikan author guideline-nya. Biasanya seperti itu. Karena mereka biasanya kalau Q1, Q2 itu punya tim editing sendiri untuk masalah template. Jadi terkadang Bapak Ibu paper saat submit dan paper saat publish itu beda. Gitu biasanya. Coba kita cari yang ada author guideline-nya di sini. Apakah dia menjual template atau enggak? Itu. Masalah template kita coba cari. Prepare manuskripnya di sini. Ada formatnya di sini, Bu. Untuk masalah formatnya sendiri, dia MS Word-nya format. Ya, formatnya MS Word. Oke. Cuma ada bicara tentang jumlah katanya saja. Minimal 5.000 sama 8.000 kata. Tapi untuk masalah template, dia tidak menyediakan di sini, Bu. Oke. Nah, ini dia. Following extension bukan. Coba saya cari. Template. Oke. Format. Formatting bukan. Oke, ini cuma hasilnya. Formatnya bukan. Method review bukan. Tidak ada, Bu. Untuk masalah template dari MS Word-nya tidak ada. Dia tidak punya format tertentu untuk MS Word-nya. Jadi Bapak Ibu mungkin biasanya kalau submit di sini, ini membebaskan format dari MS Word-nya. Saat kita coba cari di bagian mungkin arsipnya mungkin ya. Saya coba cari di arsipnya. Kalau Tapi kalau untuk arsipnya, submit-nya, kita ikuti yang mana itu, Mas? yang ini aja, Bu. Author guideline-nya, Bu. Yang ini. Yang bagian, nah ini dia. Jadi di sini, Bu. Yang penting paper Ibu jumlah katanya minimal 5.000, maksimal 8.000. Itu. Yang pertama itu, Bu. Yang Ibu harus ikuti. Itu. Jadi bukan masalah kayak fontnya apa, itu enggak ada, Bu. Jadi cuma yang bicara tentang masalah jumlah katanya di sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, mungkin Ibu sendiri gitu. Nah, diikutin ini, Bu. Untuk masalah afiliasi itu ada email
penulisnya, nama penulis, afiliasi, terus sudah itu aja. Atau detailnya. Scholar one, oke. Cuma itu aja yang pertama. Terus riset funding. Kalau Bapak Ibu punya funding, itu bisa ditambahkan di sini. Funding dari mana? Nah, ini strukturnya ini, Bu. Struktur untuk paper Ibu nanti. Itu. Jadi untuk masalah abstrak di sini volume format di sini ada tujuannya apa, metodenya apa, temuannya apa, terus kayak novelty-nya apa. Itu. Ini bisa dibaca-baca kembali. Keywordnya di sini maksimal up to 12, berarti otomatis bisa maksimal 12 bisa, sebanyak-banyaknya bisa. Nah, ini riset paper banyak juga. Aman, Bu, untuk masalah submit, untuk template-nya tidak ada. Jadi Ibu bisa bebas submit-nya menggunakan template-nya apa bebas. Yang penting diikuti ada maksimal 8.000 tapi minimalnya 2.000 kata. Itu yang penting. Jadi silakan diikuti lagi untuk author guideline-nya. Jadi panduan sebelum submit saja. Tapi untuk template-nya nggak ada, Bu. Bukan template yang seperti ini nggak ada. Template yang seperti ini nggak ada, Bu. Template dari jurnal seperti ini nggak ada. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Mas. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Kurang jelas nggak? Tapi nggak apa-apa. Ada lagi? Mas, izin Mas, sedikit Mas, Iya, nanya Mas. Ya, saya mau nanya, saya kan ini juga mahasiswa S3 Mas. Iya, Bu. Kira-kira jurnal-jurnal teknik mesin itu ada referensi nggak Mas ya? Referensi? Iya, enggak, jurnal-jurnal teknik mesin yang cepat biasanya submit itu ada nggak Mas? Ini Pak. Langsung aja nih Mas. Kalau Bapak mencari jurnal langsung ke sources saja, scopus.com di sini. Yeah. Jadi nanti bicara tentang subjek area aja, Pak. Kalau teknik berarti engineering ya, Pak ya? Iya, betul Mas. Nah, di sini Pak, Bapak bisa tambahkan engineering di sini. Nah, Bapak tinggal masuk ke engineering yang apa? Ini kan ada civil, instructor bisa, atau mungkin yang umumnya saja. Composite. Yang mana? Material composite. Composite, manufaktur industrial berarti Pak? Iya, betul. Bisa. Kan? Nah, itu Pak. Ini coba contoh aja. Di sini ada 80 jurnal tentang teknik mesin gitu. Ini bisa dibaca-baca kembali. Ini sebentar. Saya hilangkan dulu Q-nya. Lebih banyak Pak, ada 400 Pak di sini Pak. Nah, untuk masalah cepat atau enggaknya, Bapak bisa cek di bagian dokumennya Pak. Di dokumen di sini. Ini saat Bapak klik di bagian dokumen dan kita urutkan berdasarkan yang paling banyak gitu. Itu biasanya peluang untuk masuknya lebih besar, Pak. Jadi, ini kira-kira di sini, Pak. Kalau logikanya seperti ini. Jadi, kalau dari 2019 sampai 2022 aja, itu ada 19.000 dokumen. Otomatis per tahunnya itu bisa jadi mungkin 5.000 dokumen yang terbit, Pak. Gitu, Pak, kira-kira. Jadi, kalau semakin banyak jumlah dokumen yang terbit, kan otomatis semakin cepat biasanya proses untuk dari submit ke publish-nya gitu Pak. Karena mereka juga ngejar target kan gitu. Targetnya setahun 5.000 ya pasti mereka ngambil paper-paper yang mungkin 10.000 atau berapa. Nah, diseleksi nanti jadi 5.000 gitu Pak kira-kira. Jadi untuk cepat atau enggaknya cari yang jurnal yang dokumen paling banyak itu terbitannya seperti itu. Okay. Dan yang amannya yang masih present ya Mas ya? Ya, kalau bisa kalau sekarang udah pertengahan tahun kalau bisa ambil yang present Pak gitu. Yang sekarang masih eksis gitu makanya. Oke. Siap. Thank you, Mas. Siap, sama-sama, Pak. Oke, ini sudah. Kok nggak muncul lagi ya? Saya stop screen aja. Mbak Anif mau melanjutkan atau coba kita cek chatnya lagi di sini. Oke, tadi sudah Bu Lian. Sekarang oke. Ini Bu Trisnawati nggih? Bu Trisnawati? Halo, selamat sore Bu Trisnawati. Tidak ada? Kalau gitu saya skip Bu Trisnawati. Baik. Langsung ke Pak Agus pakai T. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Pak Agus. Suara saya terdengar tidak? Mbak Anif, terdengar tidak suara saya? Terdengar kan? Jelas tuh Mas. Jelas suaranya Mas. Oke, sangat jelas.
dan Bu merdu. Trisnawati sama Bu Trisnawati sama Pak Agus. Selamat sore. Tidak ada? Di skip dulu aja, Kak. Oke. Kalau gitu langsung ke Ketiduran Bu Mas, Ajeng. ketiduran. Iya. Tidur. Oke, mungkin langsung ke Bu Ajeng. Bu Ajeng, nggih. Selamat sore, Bu Ajeng. Mas. Selamat sore, Bu Ajeng. Ya, sore. Wah, pelan sekali suaranya, Bu. Oke, Bu. Di sini ingin menanyakan, menulis artikel dengan metode analisis bibliometrik with SLR, apakah dengan kedua metode tersebut masih tetap minimal referensi harus 100? Karena, waduh, ini Bu, untuk referensi sebenarnya nggak ada minimalnya, tapi kalau Ibu pakai SLR, itu kan biasanya masuk ke reviewer ya, semantic literature review, berarti referensi-referensi Ibu itu dari paper-paper yang sudah ada, gitu. Itu bisa juga, Bu. Karena setahu saya di Scopus itu ada yang namanya reviewer paper. Coba saya cek dulu. Bukan reviewer, review paper. Coba saya cek. Di sini. Coba saya share screen. Saya share screen seperti ini aja. Nah, di sini. Saya ambil contoh dari bidangnya, mungkin Ibu bidangnya apa tadi, nggih? Atau saya ambil contoh aja, digital marketing gitu mungkin. Di sini. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini untuk tipe-tipe atau mungkin apa ya, format-format banyaknya artikel di Scopus itu sebenarnya nggak cuma bicara tentang, oke, kita coba lagi share screen-nya. Coba lagi, close ternyata. Coba masuk lagi scopus.com. Oke, saya coba share screen lagi. Nah, Mas Ipan contohnya digital literasi dong, Mas Ipan. Oke, Saya lagi siap. buat bibliometrik Literasi, sama. literation. Seperti ini, Bu? Iya. Oke, kita coba cari. Nah, ini contoh paper yang ada di Scopus. Saya coba rubah dulu. Nah, sekaligus menjawab punyanya Bu Ajeng tadi. Di sini, Bu, di sini ada tipe-tipe dokumennya, Bu. Tipe dokumen di sini adalah tipe-tipe artikel yang ada di Scopus. Gitu. Di sini ada artikel, biasanya artikel itu research paper. Jadi artikel tapi yang by riset, itu biasanya artikel di sini. Nah, ada conference paper, proceeding gitu, dan ada review. Nah, setahu saya kalau review di sini otomatis paper itu membandingkan antara beberapa referensi atau beberapa paper-paper yang lain gitu. Jadi jam terbangnya udah tinggi. Yang biasanya hanya berupa research paper. Nah, ini dia membandingkan saking itu bahasa Indonesianya apa ya, Mbak Anif ya? Jadi orang itu sudah pakar gitu. Iya. Jadi iya. Ya, mahirnya gitu. Ya, mungkin itulah saking mahirnya dia. Jadi orang ini sudah pakar di bidang itu. Dia nggak perlu riset, dia hanya membandingkan paper-paper yang ada, dijadikan paper baru menurut dia, dan itu dibahas. Itu reviewer, itu review maksudnya. Di sini, setahu saya seperti itu. Nah, kalau Bu Ajeng bicara tentang SLR, otomatis Ibu tadi kan SLR itu banyak referensinya. Itu juga bisa, Bu. Gitu. Cuma kalau bisa nanti pembahasannya lebih dalam. Dan mungkin kayak apa instrumen datanya jangan cuma satu, yang lain gitu. Itu bisa juga, Bu. Kira-kira seperti itu. Ini analisis, ini juga bisa. Analisis bibliometrik saya kurang paham analisisnya. Tapi semua metode atau cara pengelolaan data itu seharusnya masuk di paper. Karena biasanya jurnal itu tidak menanyakan metode, kenapa pakai metode ini. Itu biasanya jarang ditanyakan. Itu. Karena mereka yang penting itu adalah hasilnya. Dari metode itu, apa yang didapat gitu bahasanya. Contoh kayak Pak Ajo sering bilang, menebang pohon menggunakan pisau atau pakai senso, gergaji mesin gitu kan. Nah, itu nggak ditanyakan. Yang penting adalah di situasi itu apa yang Bapak Ibu gunakan. Contoh kalau di hutan adanya pisau, ya pakai pisau gitu. Bukan masalah bagusnya pakai senso atau gergaji, enggak. Karena di hutan adanya pisau, ya udah pakai pisau gitu. Jadi untuk masalah metode itu aman, untuk analisisnya ini. Untuk referensinya, saya jarang ya Bu ya. Untuk referensi minimal 100 jarang sebenarnya. Karena saya biasa menulis paper tuh maksimal paling 25 atau 30 referensi saja. Satu paper itu. Untuk jadikan pembahasan itu sudah aman sekali.
Daftaran jadi bahan 49 halaman hasil saya tuliskan pada draft sudah 40 halaman. Waduh. Ini Bu, Ibu tolong ya Bu ya. Jadi kalau paper itu jangan gini Bu. Kalau saya mindset saya itu karena di luar negeri itu paper dijadikan bahan referensi atau jadikan apa ya bahasanya kayak pedoman di sana. Jadi biasanya paper itu hanya menjawab apa yang dibutuhkan saja gitu. Jangan disamakan dengan laporan penelitian gitu. Kalau bisa dari 40 halaman ini di breakdown aja jadi 4 paper gitu. Jadi 10 halaman satu paper, 10 halaman lagi satu paper lagi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau sampai 40 halaman itu bukan paper. Kalau setahu saya bukan paper, tapi malah lebih ke arah buku gitu, atau mungkin laporan penelitian. Nah, di situ Bu. Jadi untuk masalah SLR atau mungkin ini sudah aman, bisa juga jadikan paper, cuma mungkin nanti pembahasannya lebih dalamkan gitu diskusinya. Kurang lebih seperti itu nggih Bu Ajeng? Ya, paham Mas. Terima kasih. Iya. Sama-sama Ibu. Oke, dari Pak Joko Minardi, teman saya mau submit jurnal manajemen tapi kok dikasih waktu 1,5 tahun publish. Biar cepat bagaimana tinggal nunggu publish saja katanya. Pak Joko Minardi, selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya, siap. Oke, ini teman Bapak nggih? Teman saya mau submit jurnal manajemen tapi kok dikasih. Ini yang mengasih itu dari jurnalnya langsung atau dari tanda kutip joki Pak? Joki. Itu ini berarti sudah terjawab. Setahu saya kalau jurnal itu mentok-mentok paling ya setahun Pak, atau mungkin ya beberapa bulan saja, nggak nyampe satu, apalagi ini sampai 1,5 tahun publish itu, waduh. Tolong dihindari ya Pak ya kalau joki-joki seperti itu Pak. Nah untuk biar cepat mungkin dicek saja jurnalnya. Contoh jurnalnya Oke, apa, langsung oke. cek aja di scopus.com, itu langsung dicek sendiri, langsung namanya apa, terus masuk ke website dari jurnalnya, itu dicek berapa lama dia publish, atau mungkin berapa lama seperti ini. Saya ambil contoh, papernya, saya bukan aja. Biasanya jurnal akan memberikan, apa ya bahasanya ya, kayak riwayat atau apa bahasanya itu, mungkin berapa lama itu di sini. Langsung manajemen gimana, Mas? Langsung yang Gimana Pak? manajemen. Manajemen? Langsung yang manajemen coba. Ada Manajemen nggak? lagi Pak? Ya, Oke. coba maksudnya langsung yang jurnal manajemen. Oke, subjek karya manajemen ya Pak ya? Manajemen. Maksudnya kemana Pak manajemennya? Banyak ini Pak. Ada yang bisnis, internasional, accounting, atau mungkin yang bisnis secara umumnya, secara general, atau mungkin ke sistem informasinya, strategi bisnis, atau mungkin yang bagian turis, atau bagaimana. Banyak Pak, silakan Pak. Mau yang masuk kemana Pak manajemennya Pak? Bebas. Strategi bisnis. Strategi bisnis? Ya, ya. Oke, kita play aja. Kita ambil contoh. Bapak mau Q-nya berapa? Q berapa? Scopusnya? Jurnalnya? Q2. Kita pilih Q2, terus jurnal. Kita apply saja. Nah, di sini ada 119. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau pengen cepat silakan dokumennya di sini, sebelah kanan ini, silakan diurutkan yang paling banyak. Kan seperti itu. Kita cek dokumen yang paling banyak di sini. Nah, di sini contoh yang mana Pak ya? Yang ini mungkin ya, Jokin Business Management ini mungkin. Kita ambil contoh, ini aja, dibuka. Atau yang lain, Manajemen Decision Economic. Wah, ini bisa nih. Bisa search screen, Mas. Gimana Pak? Share screen bisa enggak? Share screen saya tidak terlihat, Mbak Nif. Sudah masuk. Kelihatan. Belum terlihat, terlihat. Sudah terlihat. Sudah Pak, aman Lihat, Pak. lihat Pak. Ya. Belum terlihat atau bagaimana Pak Joko? Udah. Sudah ya Pak ya? Waduh, berarti saya dari tadi nggak kelihatan takutnya. Nah, ini ya Pak ya, contoh di sini. Ini ada 2 jurnal di sini saya contohkan. Ini ada yang to present di sini sudah aman. Berarti sampai sekarang dia masih eksis gitu. Kita cek di Scopus Content Coverage-nya. Nah di sini, ini kenaikannya juga kurang lebih masih aman. Tapi tolong dijaga-jagain. Ini kenaikannya agak hampir 100-200 ya. Gitu. Tapi masih aman insya Allah. Kita coba cari di bagian jurnalnya langsung. Kita main ke Simago GR. Sini. Nah kita pastekan saja. Nah, kita coba cari.
Kita langsung main ke websitenya. Ding. Nah, di sini kita bisa cari mungkin di bagian artikel yang sudah pernah publish di sana. Kita ambil contoh yang mungkin 2023 ini. Kita ambil contohnya ini continue aja. Nah, kita coba cari yang open access. Nah, ini dia. Ada PDF-PDF-nya ini. Kita klik saja. Oke, di sini. Biasanya di artikel yang sudah publish itu mencantumkan riwayatnya. Contoh, dia submit kapan, revisinya kapan, diterima kapan gitu. Nah, ini dia, Bapak. Ini kelihatan muter ya. Saya geser sebelah. Oke. Nah, ini Pak. Dia submit di 25 Mei kemarin gitu dan diterima November. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan. 7 bulan. Itu normal, Pak. Biasanya 6 sampai 7 bulan itu paper Scopus gitu lamanya. Itu masih aman, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi kalau teman Bapak sampai 1,5 tahun itu saya juga nggak tahu tuh jokinya ngapain. Harusnya itu nggak sampai segitu. Kelamaan sekali itu, Pak, kalau 1,5 tahun itu. Jadi kurang lebih kalau di Scopus itu jurnal-jurnal rata-rata itu 6 sampai 7 bulan. Itu termasuk normal. Paling cepat ya 3 bulan sampai 4 bulan. Itu cepat juga. Karena kan mungkin yang datang itu bukan cuma paper Bapak Ibu, tapi paper-paper yang lain gitu. Itu bisa jadi ya mungkin reviewernya sampai kelabakan gitu satu gitu. Kurang lebih seperti itu nggih Pak Joko nggih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Gitu. Nggih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak. Pak Joko sudah dari Pak Ibnu nggih. Selamat sore Pak Ibnu. Sore. Selamat sore Pak Ibnu. Baik. Oke. Oke, di sini Bapak sudah submit ya Pak ya? Sudah submit? Ya, sudah. Oke, sudah submit. Wah, ini mantap Pak. Dan telah direview dan direvisi 3 kali, namun terakhir artikel saya ditanggapi seperti ini. The paper is confusing. Gitu. Oke, gini Pak. Bapak sebelum submit apakah pakai apa namanya kayak Grammarly atau mungkin kayak proofread gitu nggak Pak untuk pemberian bahasa Inggrisnya Pak? Saya pakai Grammarly, pakai orang juga. Teman. Grammarly-nya premium nggak Pak? Iya, premium. Premium Pak. Tapi Ya. kok di sini masih confusing ya. Jadi paper in is confusing, is hard to understand, is no even title and conclusion. Nah ini, oke, di sini Pak, di garis bawahi di sini Pak. Ya. Antara judul sama kesimpulan. Jadi Pak Ajo sering bilang itu di kerangka paper itu, pastikan antara judul, tujuan riset sama kesimpulan itu satu benang merah seperti itu. Jadi kalau bisa jangan kayak orang jual menjual mie, Indomie itu, saya sebut merek nih ya. Jadi di bungkusnya ada ayam, ada telurnya, tapi di dalamnya cuma ada mie sama bumbunya. Nah, itu jangan Pak. Gitu. Baik. Jadi pastikan sendiri judul, tujuan riset sama kesimpulan itu satu benang merah. Gitu Pak. Ya. Mungkin kesimpulan susahnya di situ dipahaminya. Jadi judulnya apa, tapi kesimpulannya apa gitu mungkin dari jurnalnya Pak. Ya. Itu. Tapi intinya ditolak ini secara halus Pak. Oh ini berarti sudah ditolak Pak? Ditolak Kayaknya, karena tertulis di bawah itu disuruh submit di tempat lain. Iya, berarti coba diperbaiki lagi Pak untuk isian papernya. Jadi silakan benang merahnya itu jangan sampai putus Pak. Gitu yang penting. Pegang itu aja, judul, tujuan riset sama kesimpulan. Itu pastikan satu benang merah gitu. Iya. Gitu kurang lebih ya Pak ya. Ya, baik. Jurnal lain ya berarti. Silakan ke jurnal lain ataupun Bapak mau coba lagi ke jurnal tersebut juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau mau kalau saya kalau udah ditolak sama perempuan ya saya cari yang lain. Gitu. Ya, baik. Gitu kurang lebih ya Pak ya. Nanti kalau bisa ada list jurnal terbaru yang. Iya Pak, gitu. Ya. Cari aja yang bidangnya sama atau mungkin dari jurnal tersebut menawarkan atau ada solusi lain nggak Pak dari jurnalnya atau langsung ditolak gitu aja? Ya, ditolak begitu aja, disuruh submit di tempat lain. Ya udah Pak, berarti itu ditolak secara halus Pak. Iya. Nggak apa-apa Pak, aman Pak. Iya, nanti siapa tahu ada list jurnal-jurnal terbaru yang pengalamannya mudah dibagi. Benar Pak. Iya, gitu. Mungkin begitu nggih, Pak Ibnu? Baik. Siap nggih. Ya. Terus selanjutnya Bu Arifin atau Pak Arifin ini? Pak Arifin. Pak Arifin, nggih. Selamat sore Pak Arifin. Ya, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.
Ini Bapak ingin menanyakan saya tahun 2013 sampai 2016 pernah mengambil program master nggih. Riset dan hasil penelitian saya banyak datanya bagus dan apakah data tersebut dijadikan artikel yang publish. Nah, ini bisa. Jadi Bapak Ibu jangan seperti ini. Kalau Pak Jo sering bilang tuh jangan satu penelitian itu jadikan satu paper. Gitu. Itu jangan. Jangan penelitian Bapak Ibu yang mungkin bernilai besar itu jangan dijadikan satu paper. Mas, Eman-eman. saya tuh khawatir ini kan data waktu S2 ini ndak layak ya takutnya gitu, ndak lolos gitu. Aman Pak, itu seperti yang di awal tadi nggih. Pak Jo cuma pakai video aja itu udah sangat layak masuk Skopus loh Pak. Apalagi Bapak Karena yang penelitiannya. dulu tuh syarat lulusnya itu boleh ikut international conference aja gitu di dalam kampus. Iya. Jadi tidak pernah publish yang online itu tidak pernah gitu. Oh aman Pak, malah kalau data nggak publish di dunia maya itu malah aman Pak. Yang bahaya tuh data kalau sudah masuk ke dunia maya itu nanti sudah masuk ke Turnitin Pak, itu takutnya. Gitu. Jadi kalau apalagi penelitian itu sudah ada di repository kampus, itu tolong nanti bahasanya apa ya, di-exclude gitu. Ya, alhamdulillah sebenarnya udah ada satu artikel yang selesai. Ya. Cuman bingung mau publish di mana karena masih ragu-ragu itu. Aman Pak, jangan ragu Pak. Itu silakan. Iya Pak, saya juga terkadang karena sering ikut Pak Jo seminar gitu, saya juga heran Bapak Ibu tuh bisa menulis beratus-ratus lembar gitu kan, tesis, disertasi, tapi menulis paper yang cuma 10 lembar kok nggak bisa, itu sebenarnya saya juga bingung gitu. Itu nggih Bapak Ibu. Gitu Pak Arifin? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Arifin. Selanjutnya Pak Diki. Selamat sore Pak Diki. Selamat sore Mas. Selamat sore Pak Diki. Waalaikumsalam. Di sini masih kesulitan untuk menjelaskan tabel atau grafik di hasil pembahasan dan yang perlu didukung referensi jurnal satu dan Oke, di sini Bapak bicara tentang datanya berarti ya Pak ya, menjelaskan data ya Pak. Oke, saya sedikit mungkin melihatkan itu ya, anatomi kami. Nah di sini, nah terlihat Bapak Ibu? Terlihat nggak? Terlihat kan. Nah, berarti kalau Bapak bingung di bagian data, otomatis kan di bagian nomor 5 ini ya Pak ya. Di bagian result ini ya Pak ya. Jadi data yang Bapak peroleh dari penelitian Bapak itu kan berarti nomor 5 ini. Oke. Nah, di sini mungkin cara gampangnya adalah data yang Bapak Ibu jawab ini dibahas habis di diskusi. Kan seperti itu harusnya. Jadi data yang belum punya nyawa itu kita kasih nyawa. Kan gitu bahasanya. Dan pembahasannya itu di bagian diskusi. Nah, gimana cara membahasnya sekarang? Kalau Pak Jo sering bilang itu, diskusi di discussion ini, itu adalah bagaimana data di result menjawab masalah di nomor 2. Seperti itu. Jadi nomor 2 ini adalah masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan di lapangan, atau mungkin saat penelitian Bapak Ibu, itu masalah-masalahnya. Contoh kurangnya apa, namun pada kenyataannya bagaimana, atau mungkin tingginya atau bagaimana, itu kan masalah-masalah yang ada di penelitian. Nah, itu bagaimana data yang Bapak Ibu dapatkan itu menjawab atau membahas habis masalah yang Bapak Ibu temukan. Itu masuk ke diskusi, itu bahasanya. Jadi patokan cuma 3 ini Pak. Diskusi itu adalah bagaimana data menjawab masalah yang Bapak Ibu temukan, gitu bahasanya. Kalau di kuliah saya biasanya itu di tempat saya itu ada yang namanya data, informasi, sama knowledge, seperti itu. Jadi kalau data itu kan masih mentah, berupa gambar, grafik, tabel, dan lain-lain. Itu kan masih mentah banget gitu. Nah, saat bagaimana data ini jadi informasi, itu saat diolahnya. Data yang diambil dari penelitian itu gimana ngolahnya. Itu jadi sebuah informasi. Contoh, dari data tadi diolah, terus dijabarkan untuk masalah-masalah yang ditemukan. Itu kan masuk ke informasi. Gitu. Nah, knowledge-nya itu dari informasi tadi itu manfaatnya apa? Nah, itu knowledge. Itu masuk ke kesimpulan nanti. Tapi kita masuk ke bagian diskusi dulu tadi. Terlalu cepat Pak atau bagaimana Pak? Apakah bisa diikuti Kak? Iya, gitu Pak. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau patokan saya atau apa yang saya pegang itu, data itu masih mentah bahasanya itu. Jadi data ini bagaimana dia menjawab masalah yang ada. Itu masuk ke bagian informasi, gitu Pak bahasanya.
Jadi jangan, Bapak Ibu harus sadari bahwa paper Bapak Ibu itu nanti bermanfaat bukan cuma ke akademisi, tapi untuk orang-orang yang mungkin tidak sekolah sekalipun. Seperti itu. Jadi kalau bisa, data itu jangan cuma dipahami oleh orang-orang akademisi, tapi untuk orang-orang yang praktisi, yang mungkin tidak memahami bahasa-bahasa penelitian, kayak pengaruh variabel A terhadap Y. Nah, itu apa? Gitu Bapak Ibu. Jadi pastikan bahasa yang kita gunakan itu sangat dipahami oleh orang yang bukan akademisi sekalipun. Gitu Pak, kurang lebih pembahasannya. Gitu nggak Pak? Atau masih kurang paham? Begini Mas, biasanya kita menampilkan tabel dan Ya, grafik ya, atau ya, tabel sendiri, grafik sendiri. Nah itu ya. apakah kalimat pembukanya itu seperti apa yang supaya bisa itu menarik, dan juga yang penting kan ada referensi yang mendukung. Mungkin Iya, referensi itu berhubungan menunjang data itu ada, ataupun yang kontradiksi antara iya. data yang ada dengan hasil riset yang lain begitu. Iya, jadi memang referensi itu untuk mendukungnya, Pak. Tapi kita harus punya kalimat sendiri yang biar orang lain tahu kalau ini penelitian kita dulu, Pak. Gitu. Jadi memang pertama itu untuk referensi itu kita punya kalimat kita sendiri dulu, Pak. Gitu. Jadi dari data tadi kita jawab masalah-masalah yang ada. Nah, itu nanti kita kuatkan pakai kalimat-kalimat orang lain. Itu referensi namanya, Pak. Gitu. Tapi untuk masalah awal kita harus punya kalimat sendiri dulu. Dari data yang kita ambil itu bagaimana menjawab masalah yang ada. Gitu, Pak. Contoh dari data banyaknya penduduk yang menggunakan internet, yaitu bahasanya kan. Nah, itu contoh masalah-masalahnya adalah karena saking banyaknya orang yang menggunakan internet, bahasanya seperti itu. Jadi mungkin dunia nyata tuh jadi hal yang kedua. Dia lebih fokus ke dunia maya. Gitu mungkin, Pak. Itu kan jadikan gap kan atau masalah. Nah, itu Bapak bahas habis situ kalimatnya. Begitu kurang lebih, Pak. Oke, matur nuwun, Mas. Oke, kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk sepemahaman saya seperti itu. Nanti kalau Pak Jo mungkin ada pembahasan lagi, bisa nggih? Ini ada nggak ya? Pak Jo ada nggak ya? Kurang lebih kalau pembahasan saya seperti itu, Pak. Apa yang saya ketahui kurang lebih seperti itu. Ya, bisa Gitu masuk. nggak, Pak? Bisa masuk, Mas Pan. Ya. Ya, Mas Ipan kenceng banget, pelan-pelan aja, Mas Ipan. Iya. Ya, mohon maaf ya Pak, itu anak kecepatan anak muda ya Pak. Jadi gini Pak. Pak, bisa diikuti Pak. Tapi bisa menikmati Pak. Bisa Pak, bisa. Alhamdulillah Ya. bisa, Pak. Ya, karena nganu Pak, itu anak itu memang tiap hari kerjaannya gitu toh. Selain itu tidur. Kalau nggak tidur gitu. Jadi ngelindur pun itu Pak. Ya. Nyapu rumah aja nggak mau dia Pak. Nyapu rumah itu nggak mau. Jadi gini Pak ya. Pokoknya Bapak ketika menulis tuh, kalau saya sarankan ya Pak, buang dulu penjara yang namanya pikiran orang. Pikiran, kemudian pendapat, atau teori, atau apapun. Bapak itu orang yang meneliti. Orang yang meneliti itu orang yang mencari sumber asli dari ilmu. Jadi Bapak harus merdeka, Pak. Ingat Pak, Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Gitu Pak. Nah jadi Bapak finding atau result itu kan temuan kan. Temuan itu menjawab masalah gitu loh. Nah, ketika sudah temuan itu menjawab masalah, ini kalau dipraktekkan lebih mudah loh Pak. Kalau diomongkan memang ini saya gagap-gagap, Mas Ipan juga gitu. Tapi sebetulnya kalau dipraktekkan mudah banget. Ya. Jadi finding itulah yang akan menjawab namanya gap-gap itu. Itulah kenapa di dalam membuat paper selalu harus ada gap. Kalau bisa gapnya itu 5, gitu loh. Supaya nanti pembahasannya itu menjadi 5 topik, gitu loh Pak. Bisa menerima enggak Pak? Kalau yang dibahas itu cuma 2, maka nanti akan terjadi 2 paragraf. Maka disebut pembahasan yang dangkal. Pernah enggak? Pernah enggak kehabisan kalimat membahas? Benar. Sering Pak. Karena apa? Karena di dalam gapnya Bapak cuma nyantumkan 2.
Tapi kalau nyantumkan gapnya 5, maka Bapak akan membahas 5 hal. Tentu akan berparagraf-paragraf. Itu loh, Pak. Jadi, paper itu olinya di mana, Pak? Olinya, Pak. Jadi kayak ngemut oli itu loh, Pak. Lunyu itu loh, mulutnya itu kalau nulis lunyu itu di mana paling banyak tuh? Paling banyak itu di introduction sama discussion. Gitu, Pak. Jadi kalau di dalam metodologi, Bapak nggak usah pamer. Cukup jawab 4 tadi yang disampaikan Mas Bantu. What did you do? Riset ini kualitatif, deskriptif, atau apalagi respondennya sekian. Kemudian kalau materialnya apa saja, gitu Pak. Kemudian datanya diambil dengan cara apa. Kemudian analisisnya apa. Udah, that's it. Itu tok. 4 itu, nggak usah cerita macam-macam. Data diambil dengan cara wawancara. Karena menurut Sugiono, wawancara, nggak usah. Kalau beliau bukunya tidak terindeks Scopus, mohon maaf, Prof. Geser. Itu profesor saya, Prof. Sugiono itu. Ya, jadi kalau tidak terindeks Scopus, geser. Kenapa? Kita ini papernya mau terindeks Scopus. Gitu loh. Kalau laporan penelitian ingin menghormati Prof. Sugiono, tampilkan, nggak apa-apa. Karena memang dia begawannya riset, gitu Pak. Prof. Sugiono, Suharsimi Arikunto, nggak apa-apa. Tapi ketika membuat paper terindeks Scopus, gunakan papernya Prof. Sugiono, Prof. Suharsimi Arikunto yang terindeks Scopus. Kalau enggak, geser. Jam sekali. Nggak apa-apa ya, Pak? Usah dulu nanti. Ya, jadi gemuknya paper itu ada di introduction sama discussion. Discussion-nya itu bisa gemuk karena ada gap-nya yang 5. Oh, gitu, Pak. Ya, jadi membuat kalimat seperti tadi Mas Ipan bilang, buat kalimat kita sendiri, Pak. Iya, Pak. Gitu, Pak Joko Tri. Bisa bayangkan, Pak Joko Tri? Siap. Jadi dari kalimat kita dulu, kita tuh menjadi gagah gitu loh. Nah, jadi itu pakai strateginya Pak Kiai itu bilang tuh. Gitu. Jangan langsung bilang qala Rasulullah, jangan, Pak. Pakai bahasa sederhana kita dulu, Pak. Ayo Pak Joko, Pak Arifin, Pak Sarjianto, kita berbuat baiklah kepada tetangga. Karena tetangga itu adalah saudara kita terdekat. Titik, bahasa kita sendiri. Langsung seperti qala Rasulullah. Wow. Ini tuh loh, Pak. Nanti kalimat kita jadi naik. Gitu loh. Betul nggak Pak Arifin? Sangat betul. Nah, itu artinya mengangkat kita. Gitu loh. Kalau pertama langsung bilang according to Soekardi, bla 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 bla. Kalimat kedua membesarkan Soekardi lagi. Kalimat ketiga membesarkan Soekardi lagi. Keempat Soekardi lagi. Lihat terus kita kapan? Gitu, Pak. Ini pakai logika bodoh saya. Kalau Bapak Ibu kepingin gagah menurut orang lain dulu nggak apa-apa. Tapi kok menurut saya kok Buat contoh. Iya. Gimana Pak Soekardi? Mohon maaf loh Pak. Pak Ju. Ya. Saya ini punya paper. Sebelum saya submit, kalau minta bantuan di review gitu, kira-kira bisa nggak Pak Ju? Wow, Bapak bisa mereview sendiri dengan cara rumah Scopus. Kalau Bapak paper terus direview saya, Bapak akan tergantung pada saya. Coba kalau saya besok nggak ada, Bapak nggak bisa buat paper. Nggak boleh. Oh, ada caranya kok ya Mas Ipan ya. Daftar dosa membuat paper. Sebelum submit, gimana Mas Ipan? Nah, ini tunjukkan nih Mas Ipan. Daftar dosa sebelum submit. Oh, nanti daftar dosanya terus tobatan nasuha dulu semua, beresin semua. Harus kos. Prof Jo, Ya. nanya sedikit Prof Jo. Tunggu Pak Arifin. Jawab Pak Kartini loh. Sorry. Tanya Pak Karti, biar Mas Ipan bisa enggak Mas Ipan? Cara belum selesai. mendaftar melihat daftar dosa supaya tahu gimana Pak? Ayo Mas Ipan, ayo. Itu kan pakai Grammarly bisa, tapi kan banyak juga ya. Grammarly paling fokusnya itu biasanya. Grammarly. Itu kan bahasa Inggrisnya harus no grammatical error, gitu Pak. Terus apa nih? Citasi referensi. Iya. Harus semua, harus jelas ini Q1. Kalau enggak Q1 jangan. Gitu loh.
Bapak Ibu ingin didengarkan jamaah itu langsung kola Rasulullah. Itu sumbernya langsung pok wis sapa sing arep bantah. Gitu loh, Pak. Itu. Ya, Pak. Pak, Ya, baik, baik, Pak Cu. mudah banget. Oh, itu kalau sudah Q1 semuanya. Oh, nanti masalahnya jurnal akan melihat ketika submit akan mengirimi matrik. Ini referensi 1 valid, referensi 2 valid, 2 invalid. Invalid. Wah, referensi kok invalid, nggak boleh. Iya, iya. Oke, Pak. Mudah saja, Pak. Bukan saya nggak mau, Iya, Pak. baik, Pak Cu. Tapi Bapak Ibu lebih cepat bisa mandiri. Tuh, oke. Yuk. Ya, Mas Ivan. Ya, Silakan. Bapak ini tadi apa, tadi Pak? Tadi apa? Mas Ivan bisa jawab kan? yang mana Pak? Yang untuk syarat-syaratnya minimal itu. Nah, itu kan. Ini syarat-syaratnya minimal. Jadi memang yang penting harus skupnya sama dengan jurnalnya, seperti itu contohnya. Terus harus sesuai template-nya. Plagiasi kalau bisa di bawah 20% atau mungkin di bawah 10% lebih bagus. Seperti banyak. Itu ada lagi yang no grammatical error. Jadi bahasa Inggrisnya jangan sampai ada bahasan bahasa Inggris Anda terlalu buruk atau bagaimana, itu jangan sampai seperti itu kurang lebih. Nah, referensinya Iya, kalau bisa dibanyakin Q1, Q2 gitu, Pak. Tuh. Banyak sebenarnya, Pak. Jadi sebenarnya banyak-banyak kayak sebelum submit harus dipersiapkan dulu banyak juga. Gitu. Ya, baik. Seperti itu nggih, Pak, Baik, Mas kurang Ivan. lebih. Terima kasih. Nggih. Sama-sama, Pak. Ya, silakan lanjut. Nggih, selanjutnya untuk yang mana dulu nggih? Oh, ini. Tadi Pak Diki sudah aman nggih, Pak Diki? Untuk penjelasan dari tabel dan lain-lainnya sudah aman nggih, Pak Diki? Oke, terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Itu. Nah, lanjut ke Pak Hendiyat. Pak Hendi nggih? Pak Hendiyati? Iya, Kak. Halo. Oh, Bu. Oke. Mohon Iya. maaf. Ibu Iya, Kak. Hendiyati nggih. Siap. Iya. Selamat sore, Bu. Selamat Oke, di sore. sini Ibu menanyakan mencari judul jurnal yang kontemporer terbaru itu bagaimana? Nah, ini Ibu judul jurnalnya atau judul papernya? Tolong dibedakan, Bu. Di judul Jurnal atau papernya, Kak. paper ya, Bu ya, berarti. Iya. Siap. Berarti bagaimana membuat paper yang bagus, judul paper yang bagus gitu nggih, kurang lebih. Iya, betul. Oke. Ini bisa juga Ibu bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang, pakai AI itu bisa. Itu bisa sekali. Atau Ibu bisa pakai cara kami di Rumah Scopus itu. Sebentar saya carikan dulu yang mana nggih. Nah, ini dia. Coba saya share screen. Oke. Nah, di sini. Ini terlihat share screen saya? Terlihat, Kak? Nah, ini Bu. Jadi kurang lebih kalau bisa paper itu ada 3 poin di sini, Bu, yang harus ada dari judul Ibu nggih. Gitu. Iya. Yang pertama adalah metode atau mungkin cara atau mungkin temuan yang Ibu tawarkan kan gitu. Temuan atau mungkin cara yang Ibu pakai gitu bahasanya. Nah, yang kedua adalah signifikannya dan yang ketiga adalah objeknya atau objektifnya. Jadi kalau seperti ini bahasanya adalah Ibu harus punya metode yang Ibu bawa itu berdampak apa atau mempunyai manfaat apa terhadap objek penelitian Bapak Ibu, gitu bahasanya. Dan itu mencantumkan signifikannya di sini, Bu. Jadi ada to improve-nya di sini. Jadi jangan sampai judul itu pengaruh antara variabel Y terhadap X, mungkin seperti itu. Itu jangan. Itu orang yang bukan akademisi sekalipun kan nggak paham, gitu. Jadi harus dicantumkan signifikannya di sini. Manfaat, dampaknya, atau mungkin apa ya bahasanya ya? Lebih ke itu sih, dampak atau manfaat yang didapat dari metode yang Ibu tawarkan. Nah, seperti itu ya, Bu, ya kurang lebih. Jadi kalau judul seperti ini, orang lain tanpa harus membaca paper Ibu, itu sudah tahu isinya, kan gitu bahasanya. Jadi kalau judul seperti ini orang yang bukan akademisi sekalipun, ini dari judul ini aja, ini udah tahu ternyata pakai digital marketing itu meningkatkan ya marketing performance saya, kan gitu bahasanya. Gitu, Bu, kurang lebih. Jadi kalau dari judul sendiri di Rumah Scopus pakainya MSO di sini, bisa dibolak-balik MSO di sini. Seperti itu, Bu. Kalau untuk AI-nya itu AI-nya kira-kira itu apa ya? banyak, Bu.
banyak bisa pakai ChatGPT itu juga bisa, Perplexity juga bisa. Tapi memang AI itu kan cuma alat ya Bu ya. Tetap nanti Iya, yang mengendalikan itu memang Ibu sendiri itu bahasanya. oke. Karena yang tahu penelitian sendiri kan seperti itu Bu. Oke. Nggih, gitu nggih kurang lebih Bu. Oke, terima kasih Ya, Kak. Kalau untuk sama-sama Bu. website untuk parafrase, kira-kira apa ya Kak yang bagus? Iya, kembali ke parafrase. Otomatis ini Pak Jo sering bilang, kalau parafrase bisa mungkin pakai parafrase manual. Jadi kalau parafrase itu kan Oke. ibarat bahasa, nggih. Jadi bahasa Iya. itu kalau bisa pakai bahasa kita sendiri. Jadi tulisan Hmm. kita tuh ada isinya, ada kitanya gitu di situnya bahasanya. Jadi kalau Oke. paper Ibu kalau pakai parafrase mesin itu takutnya tuh Ibu tuh nggak di tulisan itu, gitu bahasanya. Oke. Iya, Gitu. paham Kak. Gitu nggih Ibu Terima nggih. kasih. Iya, sama-sama Ibu. Oke, mungkin ada lagi Pak Diki. Pak Diki lagi nggih? Sama nggih Pak Diki lagi? Selamat sore Pak Diki. Sama kayak tadi. Mas Ivan, saya lagi dong Mas Ivan. Oke, bagaimana Ibu? Siapa nggih tadi? Ibu siapa? Halo? Saya dari Makassar, Mas. Ya, gimana Bu? Ini Mas mau tanyakan judul. Ini kan saya S3 mau buat Ya, artikel untuk Scopus. Ini ya. rencana mau apa teliti, tapi kurang tahu apakah judulnya saya. Inovasi kepala sekolah untuk meningkatkan literasi digital di MTS digital. Jadi nama sekolahnya itu Mas MTS digital. Kira Oke, bagus nggak itu Mas untuk ini? coba Itu kita saja breakdown ya Mas. Bu ya. Tadi apa judulnya Bu? Inovasi? Inovasi kepala sekolah meningkatkan literasi digital di MTS Digital Kota Makassar. Sekolah meningkatkan literasi ya Bu ya. Iya, literasi digital Sudah? di MTS Digital. Nama sekolahnya MTS Digital, Mas. NT MTS. atau MT? MTS. Oh, MTS. Madrasah Sanawiyah Digital. Ya, digital seperti ini ya Bu ya. Iya. Oke, kita kembali ke masalah tadi Bu. Ada SMO, berarti kan S signifikannya, ada metodenya, ada objeknya. Kan seperti ini. Kalau kita breakdown. Nah, berarti inovasi kepala sekolah ini bisa saya anggap adalah metode yang Ibu tawarkan, benar? Iya, betul Mas. Oke, kita copy dulu metodenya di sini. Nah, berarti untuk meningkatkan ini adalah signifikannya, otomatis seperti itu. Dan literasi digital di MTS-nya adalah objek penelitian Ibu. Gitu nggak ya, kurang lebih nggak Ibu? Oke. Nah, di sini untuk menentukan bagus atau enggaknya ini sebenarnya sudah sangat bagus. Ini kan untuk ya. Nah, ini tergantung Ibu ingin menjual apa, gitu kalau bahasa saya. Jadi kalau Ibu ingin menjual signifikannya, itu bisa taruh di depan. Atau kalau judul awal Ibu seperti ini, berarti Ibu ingin menjual di inovasinya atau metodenya. Benar, Bu? Gitu. Iya, Jadi inovasinya, kalau Mas. Inovasinya. Iya, betul. Iya. Oke. Kalau memang metode yang Ibu ingin jual, berarti ini sudah benar, Bu, untuk judulnya. Gitu. Tapi kalau Ibu ingin menjual apa signifikannya, itu bisa meningkatkannya ini bisa taruh depan. Itu. Contoh seperti ini. Nah, meningkatnya literasi digital di MTS menggunakan inovasi kepala sekolah. Kurang lebih seperti ini, Bu. Jadi kalau tergantung apa yang Ibu ingin jual, gitu. Jadi kalau ingin menjual metodenya, metode taruh depan. Tapi kalau signifikannya ingin dijual, berarti signifikannya taruh depan. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Tapi ini sudah sangat menggambarkan judul paper, Bu. Gitu, Bu. Jadi orang lain tahu judul ini, membaca judul ini sudah tahu isinya apa. Gitu kurang lebih. Begitu, Ibu? Iya, iya. Oke, ini Ya. sepemahaman saya aja nggak. Tapi nanti kalau dari promotor atau mungkin dari Pak Jo sendiri silahkan kalau mau nambahkan. Ini karena kalau masalah judul itu jam terbang, Bu. Seperti itu. Jadi kalau masalah judul memang perlu jam terbang yang tinggi. Biar mungkin kosakatanya lebih bagus. Bukan meningkatkan atau mungkin apa ya bahasanya, improving atau bagaimana itu kan bisa juga. Gitu, Bu. Kira-kira seperti itu nggih, Bu, untuk judulnya. Mas. Iya, sama-sama Ibu. Terus selanjutnya, nah dari Pak Diki dulu, sudah aman Pak untuk ini, untuk artikel yang belum masuk ke
atau preprint apakah layak untuk sitasi? Nah, ini bisa dijawab Mbak Hanifah ini kayaknya nih. Mbak Hanifah bisa menjawab, Mbak, untuk Baik. yang Pak Diki ini? Iya. Silakan, Mbak. Sebelumnya selamat sore Pak Diki. Oke, selamat sore Mbak. Mohon maaf untuk izin menjawab Pak, untuk artikel yang belum masuk ke reviewer atau preprint itu berarti belum diterima gitu nggih Pak? Itu ada yang ini Mbak, apa di tampilan apa scopus.com itu kan ada menampilkan judul-judul ya yang sesuai dengan yang kita cari, kemudian Ya. kita klik yang di bagian bawah itu ya, yang setelah beta Ya. ada itu ya preprint itu. Kemudian saya buka ya di itu ada keterangannya, masih ada line number-nya, kemudian ada tulisannya belum di review. Tapi di tahunnya itu di tahun 2024 atau 2023 juga ada tulisannya belum di review, belum masuk reviewer gitu. Ya itu kira-kira seperti apa, Mbak? Jika artikel itu sudah ada di Scopus dan bisa kita lihat seperti apa artikel itu, mungkin bisa untuk kita masukkan ke dalam referensi atau mau Bapak sitasi seperti itu, Pak. Ya, artinya itu artinya bisa diterima ya oleh nanti jurnal tujuan saya yang akan saya publish di sana ya. Ya bisa. Iya, seperti itu Pak. Apakah itu juga, tapi kalau bisa jangan lebih dari 20% atau referensi yang seperti itu, mungkin tidak lebih dari 20% Pak. Jadi lebih kita utamakan artikel-artikel yang sudah publish terindeks Scopus yang seperti dibilang Pak Jo tadi, kalau bisa Q1 seperti itu untuk referensi. Ya, oke Mbak Tenun. Sudah jelas Bapak? Yes, jelas Mbak. Mbak Tenun. Untuk selanjutnya, ini dari Ibu Izet sudah dapat dari satu jurnal di mana? Dari Ibu Azela. Selamat sore Ibu. Ini seperti yang pertanyaan dari Ibu Ulin, template dari satu jurnal di mana nyarinya. Kita kembali lagi seperti yang dibicarakan oleh atau yang sudah diterangkan oleh Mas Nopan, untuk pencarian template terus jurnal itu kita bisa masuk ke scopus.com. Nah, di situ Ibu bisa memasukkan kalau sudah ada nama jurnal yang dituju, publisher atau ISSN-nya, bisa dimasukkan di bagian sources, atau jika belum bisa dimasukkan di bagian subjek areanya Ibu untuk pencarian jurnal dan template-nya Ibu. Lalu selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya lanjutkan membacanya yang ada di dalam kolom chat? Kak, kalau misalkan kayak kasus yang pertama tadi, dia nggak ada template-nya, kita kirim jurnalnya itu ke mana? Atau ada email atau gimana? Nah, untuk submit jurnal itu juga setiap jurnal berbeda nggak Ibu? Jadi ada yang by email atau dari jurnal tersebut sudah mencantumkan link untuk kita mensubmit. Seperti itu. Jadi tergantung jurnal tujuan Bapak Ibu pilih. Sudah jelas Ibu atau ingin bertanya lagi? Bisa didemonstrasikan nggak di share screen? Iya, sama format datanya apa itu kalau disediakan link? Untuk submit nggih, Bapak? Iya. Iya. Format datanya apa kalau disediakan link khusus? Apakah Word atau PDF atau apa? Mohon minta klarifikasi. Terima kasih. Baik, Bapak. Jadi jika kita ingin mensubmit manuskrip kita itu tergantung dari tadi saya bilang jurnal tujuan. Biasanya waktu kita mensubmit itu ada yang sudah mengatur di author guideline-nya. Jadi Bapak Ibu harus lebih mencermati di author guideline jurnal tersebut. Jadi menggunakan format apa, PDF kah, Word kah, seperti itu. Lalu biasanya kalau yang mensubmit menggunakan link itu hal-hal yang harus dipenuhi itu seperti cover letter kayak gitu. Itu pun juga sudah dijelaskan lengkap di jurnal tersebut di bagian author guideline-nya. Seperti itu, Bapak.
perlu dijelaskan lagi atau mungkin Bapak mau main dulu ke Scopus Camp kami juga bisa untuk penjelasan lebih lanjutnya. Mohon izin, Mbak. J. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, boleh Ya. nggak didemonstrasikan untuk cara submit artikel jurnal itu di salah satu aja gitu. Kalau Terima untuk cara submit karena itu kan sudah mungkin nanti terdaftar gitu ya Bu. Jadi kita tidak bisa menunjukkan, belum bisa. Jadi nanti nama atau link itu ada di dalam jurnal tujuan, dan kita kalau misal mensubmit kan nanti ada ke-record gitu Ibu. Jadi itu nanti kalau misal Ibu Bapak mengikuti Scopus Camp juga pasti kita akan membimbing dari proses menulis sampai submitnya selesai, mungkin sampai publish seperti itu. Kalau untuk mendemonstrasikan karena waktu juga Ibu, mohon maaf, jadi mungkin bisa pertemuan yang akan datang seperti itu. Atau kalau Ibu berkenan bisa langsung berkunjung ke rumah Scopus. Baik, terima kasih Mbak. Ya, mungkin karena waktu menunjukkan sudah pukul 17, mungkin untuk penutupan atau adakah satu pertanyaan atau dari Bapak Ibu mau menambahkan satu pertanyaan? Tidak ada? Untuk Kak izin bertanya, untuk pertemuan berikutnya dilaksanakan kapan ya? Aduh, kalau itu kita bisa tanyakan ke Mas Handian atau langsung Ibu mendaftar di Scopus Camp juga bisa. Baik. Lebih lanjutnya aja. Ya, terima Mbak, kasih. saya tanya Mbak. Ya. Sebenarnya saya udah nulis di chat itu, tapi khawatir nanti nggak terbaca. Ya Bapak. Gini, saya Nugroho nih. Bulan puasa kemarin kan saya ikut Fitcamp di Sleman, di Turi. Oh, Saya masih pengen ikut lagi. Apakah dapat diskon kalau ikut lagi, Mbak? Terima kasih. Oh, itu Mas Handian mungkin yang bisa menjawab atau mungkin boleh ditanyakan langsung ke admin Rumah Scopus kita, Pak, ya. Oke, nggih. Terima kasih, Mbak. Ya, mohon maaf jika banyak salah kata mungkin karena sudah menunjukkan waktu, dan mohon maaf jika saya dan Mas Nopan mungkin banyak kata yang masih meragukan. Saya kembalikan ke Mas Handian waktunya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Afnifa. Terima kasih Pak Jo, Mas Novan, Mbak Hanifa sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu belum semua pertanyaan bisa terjawab sore ini. Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan dan datang lebih awal. Untuk Bapak Ibu yang ingin papernya cepat lolos Scopus, ingin diskusi lebih banyak dengan Pak Jo, dengan Mbak Hanifa, dengan Mas Novan dan tim trainer lainnya, Bapak Mau Ibu dong. wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Ada 2 program dari Rumah Scopus, yaitu camp atau pendampingan secara offline dan kelas online pendampingan secara online. Sudah banyak member Rumah Scopus yang berhasil lolos dalam waktu 6 bulan saja, bahkan kurang dari 6 bulan setelah mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Saya jelaskan secara singkat untuk pendampingan offline atau camp. Program camp berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal submit 1 paper ke Scopus. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain penuangan hasil riset, pencarian referensi terbaik, penguasaan aplikasi online, pemilihan jurnal yang relevan, dan kegiatan pokok yang terakhir yaitu submit 1 paper ke Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, e-materi, cek plagiasi, sertifikat, dan penginapan khusus yang Camp Jogja, dan konsumsi selama 3 hari, serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus. Hanya dengan membawa hasil riset dan laptop saja, dalam 3 hari Bapak Ibu kami dampingi untuk membuat minimal 1 paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pendampingan akan tetap kami lanjutkan selama 1 tahun ke depan secara online melalui WA dan Zoom di tiap minggunya. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi untuk Bapak Ibu sampai tidak lolos Scopus. Karena pendampingan kami laksanakan total sampai 1 tahun tanpa
jumlah batasan paper, tanpa batasan jumlah paper. Jika Bapak Ibu 1 tahun bisa membuat 1 paper, 2 paper, 5 paper pun tetap akan kami dampingi semaksimal mungkin. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 31 Mei di Yogyakarta dan ada beberapa kota lainnya di bulan Juni yang akan saya tunjukkan setelah ini. Untuk pendampingan offline ini dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah dan spesial untuk camp di Yogyakarta sudah termasuk dengan penginapan selama 3 hari. Setiap camp kami batasi hanya untuk 20 peserta saja dengan harapan supaya pendampingan bisa lebih optimal dan target 3 hari submit 1 paper bisa tercapai. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja atau mengikuti camp, Bapak Ibu bisa mengikuti program kami yang kedua yaitu pendampingan secara online atau kelas online. Program kelas online berlangsung selama 8 kali pertemuan melalui Zoom dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit 1 paper di pertemuan ke-8. Dalam kelas online ini akan diajarkan metode cerdik dari Rumah Scopus, dari menetapkan judul, mencari referensi terbaik, sampai dengan persiapan submit. Selain webinar sebanyak 8 kali, Bapak Ibu juga akan mendapatkan 13 video materi dari Rumah Scopus. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang. Jadi misalkan berhalangan hadir di salah satu webinar, maka Bapak Ibu bisa menonton video materi yang akan kami berikan supaya tidak ketinggalan dengan materi webinar. Kelas webinar akan kami laksanakan di hari Senin, Selasa, dan Rabu sebanyak 8 kali. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan semua video dan webinar di kelas online. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar Rp1.875.000. Namun untuk yang mendaftar mulai hari ini, sebanyak 20 peserta akan kami berikan diskon menjadi Rp750.000 saja. Kupon diskon ini hanya berlaku selama 3 hari sampai dengan hari Minggu untuk 20 peserta saja. Setelah itu, Berapa, kupon Mas? tidak bisa digunakan kembali. Berapa Terus tadi bagaimana? harga Bagaimana, Pak? setelah diskon? Harga setelah diskon 750.000, berapa? Bapak. Berapa? 750.000, Bapak. 750.000, Bapak. Oh, iya. Baik, saya lanjutkan Makasih. kembali. Untuk pendaftarannya langsung saya praktekkan. Pertama masuk ke rumahskopus.com. Kemudian saya contohkan untuk yang online terlebih dahulu. Pilih course pendampingan, pilih yang online course. Klik daftar tombol warna hijau. Selanjutnya klik tambah ke keranjang. Kemudian untuk mendapatkan diskon, Bapak Ibu wajib menggunakan kode kupon 20 limited. 20 limited. Kemudian klik terapkan kupon. Maka yang harga normal Rp1.875.000 berubah menjadi Rp750.000 saja. Mohon maaf karena ada kesalahan, mungkin sebentar lagi akan saya edit lagi. Diskonnya menjadi Rp750.000, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya isi data pribadi, kemudian nomor HP dan alamat email jangan sampai salah. Kemudian kata sandi juga yang mudah diingat. Selanjutnya klik buat pesanan, maka Bapak Ibu langsung terhubung ke CS kami di WhatsApp. Selanjutnya saya contohkan untuk pendampingan camp. Caranya sama, pertama masuk ke rumahskopus.com, kemudian dipilih course pendampingan, pilih yang offline course, klik daftar. Selanjutnya ada beberapa pilihan. Di akhir bulan ini ada di Kota Tangerang dan Yogyakarta di tanggal 31 Mei. Selanjutnya di bulan Juni ada di Bogor, Jogja, Bandung, dan Jakarta. Saya contohkan untuk pendaftaran camp Jogja untuk minggu depan. Pertama klik camp Jogja B90. Selanjutnya pada bagian bawah ada tombol warna hijau. Selanjutnya Bapak Ibu isi data pribadi, nomor WA dan email jangan sampai salah. Kemudian pilih tempat campnya, tanggal 31 atau 7 Juni. Selanjutnya isi data pribadi lainnya, kemudian paling terakhir klik tombol daftar sekarang. Maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Mas, Baik Bapak Ibu. di Makassar kapan, Mas? Izin, Mas. Mohon izin, Mas. Di Makassar kapan, Mas? Baik Bapak, untuk di Makassar belum kami jadwalkan, namun untuk update jadwalnya di Makassar nanti akan kami share di grup dan di website Rumah Scopus, Bapak. Mas Ya, nanya, oke, Mas. Mas. Nanti akan Mas mau nanya yang online course-nya, Mas. Baik, Ibu silakan.
Untuk Mas ini online course-nya itu silakan. kita dilatih sampai bisa summit gitu ya Mas, sampai summit gitu ya Mas. Betul Ibu. Jadi materinya ada 8 sesi materi utama, mulai dari penentuan judul sampai dengan submit paper. Jadi dalam 8 pertemuan ini targetnya di pertemuan ke-8 Bapak Ibu bisa submit 1 paper. Begitu Ibu. Mas tanya Mas. Mas tanya Baik. Mas yang Mas, saya kan yang di Jakarta di hotel atau di pinggiran Jakarta Mas? Baik Bapak, untuk lokasi camp karena mengikuti jumlah peserta, kemudian jumlah trainer juga, jadi untuk lokasi belum bisa dipastikan, namun untuk lokasinya akan kami informasikan paling lambat H-3 sebelum pelaksanaan Bapak. Begitu. Baik. Mas nanya Mas, Terima saya kasih. kan saya nanya Mas, Baik, silakan Bapak saya kan Arifin. pernah bayar yang 750 tuh Mas ya. Kemudian instruksinya disuruh nonton videonya dulu itu ya, ada 15 itu ya. Nah itu Betul Bapak. itu nggak bisa ikut itu ya Mas, kelas online ya Mas. Baik Bapak, untuk program yang lama kami sarankan tetap mengikuti program yang lama karena di kelas online yang lama ada pendampingan juga Bapak. Pendampingannya tidak terbatas untuk yang kelas online lama, jadi melalui Telegram tidak ada batasan. Namun Oh gitu untuk ya. yang kelas online yang baru ini hanya Ah, 8 kali webinar saja. Begitu Bapak. itu Mas, ini mohon maaf karena kemarin itu sibuk ya Mas, jadi belum buka ini video, jadi belum belum juga percaya diri mau pendampingan gitu Mas. Tapi ini belum belum Baik. belum artinya masih bisa gitu Mas ya, Baik Bapak, dapat nanti pendampingannya, betul Bapak. Oh terima Untuk kasih. kelas online lama nanti akan mendapatkan pendampingannya melalui grup Telegram Bapak. Melalui? Grup Telegram Bapak. Oh grup Telegram, oke. Betul, untuk program yang lama Makasih. melalui grup Telegram. Ya, termasuk Betul, saya Bapak, Mas. sama-sama. Sama Mas, sama dengan bapaknya. Silahkan Bapak. Program lama Mas. Siap Bapak. Jadi untuk program lama, karena di program lama mendapatkan pendampingan selama tidak ada batasan waktu dan batasan paper. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti program lama, kami sarankan untuk melanjutkan program di kelas online lama. Terus untuk yang Bapak Ibu yang belum mendaftar, bisa mendaftar dengan sistem kelas online yang terbaru. Begitu Bapak Ibu semua. Selanjutnya apakah ada pertanyaan mengenai kelas online dan camp? Bapak Ibu silahkan. Izin bertanya Pak. Silahkan Ibu. Ya, saya dari Bu Santi. Saya kan sudah ikut yang kelas online. Kemudian kan dikasih akun kelas Scopus ya. Nah, jangka Betul, waktunya diinfokan kayaknya dulu 3 bulan apa seperti apa coba mohon infonya. Kalau setelah 3 bulan berarti masih bisa mengakses akun Scopus itu apa enggak gitu kan. Kalau misalnya enggak, apakah harus mendaftar lagi seperti itu? Terima kasih. Baik Ibu Santi, benar sekali untuk mohon maaf, untuk kelas online yang program lama mendapatkan akun Scopus berlisensi selama 3 bulan. Namun untuk saat ini akun Scopus berlisensi tidak kami lanjutkan, program kelas online yang menggunakan akun Scopus berlisensi tidak kami lanjutkan, kami ganti dengan akun dengan program kelas online terbaru. Jadi untuk akun Scopus yang 3 bulan kemarin, kemudian sekarang sudah habis, mohon maaf untuk sekarang Rumah Scopus tidak bisa melanjutkan atau memperpanjang masa fasilitas akun Scopus berlisensi tersebut. Begitu Ibu. Ya, jadi kalau saya ikut yang camp itu berarti nanti dapat akun lagi gitu. Betul Ibu, kecuali untuk yang mengikuti camp, setelah mengikuti camp akan mendapatkan akun Scopus berlisensi dari Untuk Rumah 1 Scopus. tahun. Betul Ibu, untuk 1 Oke. tahun. Kalau di Bogor tanggal berapa tadi Pak? Baik, untuk di Bogor ada di tanggal 7 Juni Ibu. 7 Juli apa Juni bulan Juni tadi? depan. Juni Ibu.
Oh, Juni ya. Ya, betul Oh, Ibu. iya, Bulan iya. depan tanggal 7. Ya, ya. Kemudian Mungkin di Bogor aja. siap Ibu. Ya, makasih. Selanjutnya, sama-sama Ibu Santi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup. Bapak Khairul Anam silahkan. Iya, tadi yang kelas online, Mas. Baik Bapak. Kan di webinar yang Senin, Rabu, Jumat itu 8 kali. Dan berikutnya bimbingan via grup Telegram. Nah, berarti yang via grup Telegram itu ini ya chat gitu ya, atau bisa live lagi seperti ini? Baik Bapak, mohon maaf untuk grup Telegram itu merupakan program kelas online yang sebelumnya. Kemudian untuk program kelas online terbaru, untuk pendampingannya kami rubah menjadi 8 sesi webinar. Begitu Bapak. Untuk kelas online sebelumnya tidak mendapatkan webinar 8 kali untuk materi utama. Seperti yang di layar, begitu Bapak. Jadi ada yang dikurangi dan ada yang ditambahin di kelas online terbaru ini. Begitu Bapak. Mas Andian bisa nambah, Mas Andian. Silahkan Pak Cung. Ya, jadi begini Pak. Itu share aja, tidak apa-apa itu Mas. Share dulu. Jadi kami ingin ada efektivitas dan efisiensi. Tadi, jangan tadi. Oh, oke Pak Cung. Jadi Bapak dan Ibu yang ikut kelas online, itu selain menonton video, itu didampingi seperti itu Pak. Jadi nonton video kan kadang tidak ada interaksi toh Pak. Nah, kita buat tematik seperti itu, 8 kali pertemuan. Sehingga kalau ada video yang kurang jelas, nanti akan terbahas di setiap topik di sini, Pak. Itu maksud kami adalah memperbaiki pelayanan sehingga efektivitas dan efisiensinya dapat. Daripada video selamanya tapi tidak ada papernya kan rugi, Pak. Mengakses video selamanya tapi papernya nggak jadi kan rugi. Yang rugi kan saya, tim Rumah Scopus. Bapak Ibu sih kaya raya, banyak uangnya, hilang sedikit situ enggak apa-apa. Tapi kan orang kan, walah masuk Rumah Scopus sudah ada hasilnya. Nah, itu loh Pak. Bu, gitu ya maksud kami ya Pak Bu semuanya. Jadi kami ingin memperbaiki efektivitas dan efisiensi itu ya yang tidak terjangkau untuk ketemu tatap muka. Itulah kira-kira. Ya. Prof Jun, ini apa? Saya mohon maaf sebelumnya nih, saya itu belum buka sama sekali kan. Jadi akunnya pun saya lupa itu Pak. Bisa dibantu untuk akunnya enggak Pak nanti Pak? Itu Mas Andian silakan. Bisa. Siap, Bapak Arifin Pak, nanti. makasih. Saya ini memang orangnya bandel Pak. Ya enggak apa-apa Pak, bandel tuh tanda orang cerdas. Amin. Silakan Mas Andian, itu bisa diatasi Mas. Siap Pak Jo, terima kasih. Untuk Bapak Arifin, bisa langsung menghubungi CS kami di WhatsApp, Mbak Natali, atau CS kami yang biasanya nge-share link Bapak. Atau di grup bisa juga menghubungi CS kami. Nanti bisa dibantu untuk akun Rumah Scopusnya sehingga bisa mengulangi login lagi. Kemudian bisa melanjutkan untuk menonton video kelas online. Begitu Bapak. Alhamdulillah, makasih. Baik Bapak, sama-sama. Jadi kalau ada pertanyaan setelah 8 webinar itu nanti kita melalui apa Mas ya? Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya bisa di-share di sharing session seperti kami sore seperti ini Bapak. Jadi untuk kami sore seperti ini free untuk selamanya. Jadi untuk semua pertanyaan bisa dibahas langsung di webinar sharing session. Begitu Bapak. Berarti yang keterangan 6 bulan itu sudah tidak ada sekarang ya. Jadi yang 8 itu aja ya. Betul Bapak. Namun untuk yang sebelumnya sudah mengikuti, kami sarankan mengikuti di grup untuk info selanjutnya. Jika sudah 6 bulan atau lebih, nanti bisa untuk pertanyaan selanjutnya atau setelah 6 bulan bisa langsung di-share di webinar sharing session seperti ini, Bapak. Oh iya. Gitu. Kalau yang offline tadi berarti ada grup khusus gitu ya untuk tanya jawab selama setahun ke depan gitu ya. Betul Bapak, untuk yang offline nanti akan diberikan grup khusus bersama dengan peserta camp lainnya. Nanti setelah
camp juga selama 1 tahun ke depan akan ada webinar atau pendampingan online melalui WA dan Zoom. Nanti untuk informasi link Zoom-nya untuk pendampingan selanjutnya nanti akan di-share di grup tersebut. Begitu, Bapak. Wah, enak yang offline berarti ya, Pak ya. Kami sarankan juga mengikuti yang offline, Bapak, karena target 3 hari bisa submit 1 paper juga udah jelas, itu pasti cepat selesai, begitu, Bapak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mengenai kelas online dan camp? Silahkan Oke, nanya sebelum Mas. saya tutup. Silahkan Boleh Bapak nanya? Rahman. Oke, yang untuk tanggal 31 apa sudah ada peserta kira-kira? Baik, Bapak, untuk tanggal 31 sudah ada pendaftar, Bapak, yang di Yogyakarta, dan di Tangerang juga sudah ada, namun belum memenuhi kuota minimal. Jadi Iya. Bapak Ibu bisa lanjut, yang belum mendaftar bisa langsung mendaftar, nanti kami update setiap hari untuk jumlah pesertanya, begitu Bapak. Kalau yang di Jogja udah berapa sekarang, Mas? Info terakhir ada 4 peserta, Bapak. 4 Info peserta terakhir. ya? Betul, namun pendaftaran masih kami buka sampai dengan peserta kuota maksimal 20 peserta terpenuhi, begitu Iya. Bapak. Kemarin kan mau berangkat ke Jogja, tapi karena kuota belum cukup, Mas, makanya nggak jadi. Baik Bapak, jadi kami reschedule ke minggu depan ya Bapak. Iya, kalau yang di Tangerang udah berapa, Mas? Mohon maaf untuk detail jumlah pesertanya, saya belum mendapatkan datanya, Oh namun gitu ya. nanti bisa kami share di grup Bapak atau bisa menghubungi Mbak Natali di CSWA. Nanti Oke. bisa langsung info detailnya dengan Mbak Natali, begitu Bapak. Oke, siap. Oke, makasih Mas ya. Sama-sama Bapak Rahmat. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silahkan. Mas, kalau di Jogja ada fasilitas jemputan nggak Mas dari bandara atau stasiun kereta, Mas? Baik Bapak, untuk sementara belum ada fasilitas penjemputan dari Rumah Scopus, namun nanti akan kami sarankan untuk transportasi ke Rumah Scopus yang tercepat dan terbaik nanti, atau yang dari YIA nanti bisa mengikuti naik kereta bandara terlebih dahulu, begitu nanti detailnya akan dijelaskan oleh CS kami Bapak setelah mendaftar camp nanti. Oh ya, baik, terima kasih Mas. Baik Bapak. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai akhir. Saya Handian sebagai moderator, mohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Webinar saya tutup, salam Q1, wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Luar ya. Mas, Pak Jo. Terima kasih Pak Jo, Mas, Mbak, semuanya, Bapak Terima kasih Ibu. Pak Jo.